Aku sedang bergegas menyelesaikan PR ketika tiba-tiba sebuah teriakan melengking mengagetkanku. Julia, kenapa kau sembunyikan surat yang Ben tulis untukku? Apa? Kau sudah kehilangan akal sehatmu, Katie? Aku sudah menyerahkannya padamu, dan bukankah kau bilang laki-laki ini terlalu biasa untukmu? Kenapa sih kau ini pembohong? Si Ben ini berusaha menenangkannya, tapi terlambat. Semua orang di sekitar kami sudah mulai berbisik. Aku tak mau disalahkan karena ini. Coba tebak, cewek yang berusaha akting kasihanilah aku itu adalah kakakku Katie. Kami dulu sangat dekat, tapi tiba-tiba, boom, dia berubah. Sekarang yang dia lakukan adalah mengajakku bertengkar. Oh terima kasih Tuhan, ini dia orang-orang yang penting untukku, teman klub menariku. Hanya menari yang bisa bikin moodku bagus sekarang. Kami dengan senang ngobrol di perjalanan menuju latihan saat tiba-tiba, Julia, kau pergi kemana? Kembali ke kelas sekarang juga. Minggu ujian akhir segera tiba. Tak mungkin. Kalian tak tahu bagaimana Katie baru saja mempermalukanku di depan seluruh kelas. Aku tak akan balik ke sana. Berhentilah membuat alasan. Lalu ia menyeretku kembali ke ruang kelas. Itu Max, kakak laki-lakiku yang sombong. Semboyannya meliputi, Julia, kau mau kemana? Ingat, kembali sebelum jam 9. Kau masih punya banyak PR untuk dikerjakan. Atau, Julia, kembalilah dan ganti bajumu. Baju yang kau pakai itu kependekan. Kalian lihat, aku ini 16 tahun, bukan 6. Kenapa dia terus perlakukan aku seperti anak kecil? Parahnya, semester ini dia putuskan untuk pindah ke sekolahku agar bisa mengawasi setiap langkahku atau semacamnya. Aku tak tahan. Sepulang sekolah, aku sampai di rumah kelelahan. Tapi sayangnya, hari buruk ini belum selesai. Ayah di sana menungguku, raporku di tangannya. Julia, bahkan tak ada nilai B di sini. Persamaan-persamaan bodoh itu tak mau lekat di kepalaku. Ayah, aku sudah coba. Mencoba katamu? Jadi ini tak ada hubungannya denganmu bolos sekolah untuk pergi menari, hah? Oh tidak, di tangannya ada setumpuk foto aku sedang latihan. Oke kalau begitu, sudah waktunya ku biarkan orang tuaku tahu tentang minatku. Kurasa aku ingin mengejar hal yang lain, yaitu Tidak Julia, belajar adalah satu-satunya jalan. Aku tak peduli apa yang kau lakukan selama nilaimu meningkat. Tolong belajar dari abang dan kakakmu. Belajar, 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 belajar terus. Dengan marah aku bergegas naik ke atas dan membanting pintuku. Kemudian ku dengar suara ibuku berbisik di luar. Jangan pernah sebut menari lagi Julia, hentikan saja. Hobi konyol itu tak akan berguna untukmu. Apa yang dia tahu? Dia bahkan bukan ibuku yang asli. Ya, mereka hanya orang tua angkatku. Dan Max, kurasa kalau ibu dan ayahku yang asli masih hidup, mereka akan paham dan tak akan melarangku mengikuti mimpiku. Tapi hidup terlalu kejam karena orang tuaku meninggal 10 tahun lalu dalam kecelakaan lalu lintas. Kemudian aku dan Max berada di panti asuhan hingga kami diadopsi dan tinggal di sini dengan orang tua angkat kami. Seorang profesor biologi, seorang ibu rumah tangga, dan putri mereka Katie. Setelah malam yang gelisah karena terlalu banyak berpikir, keesokan harinya susah payah aku jalan melewati halaman sekolah seperti zombie. Tiba-tiba ada sosok tinggi yang menabrakku. Aduh, cowok itu minta maaf sebesar-besarnya. Lalu dia beritahu aku dia tak memperhatikan karena terlalu asik dengan video yang keren. Oh, ini video klub menari kami yang kuposting kemarin. Kami langsung mulai ngobrol. Jadi, namanya Daniel. Dia siswa pindahan baru di sini tapi sudah punya banyak penggemar di klub kami. Kami sedang nonton video lain saat layar ponselnya menampilkan pesan. Hey, apa kau longgar besok malam? Katie? Oh tidak, itu pasti saudaraku Katie. Kenapa dia harus muncul di mana-mana? Oh ya, setelah pisah dengan Daniel, dengan semangat aku lari ke ruang latihan untuk memberitahu tentang penggemar berat kami yang baru. Aku melambai ke mereka, tapi mereka hanya mengacuhkanku. Aneh. Hey guys, ada masalah apa? Apa kau tak tahu Julia? Kemarin ibumu menelpon semua orang minta untuk membubarkan klub. Ibumu bahkan menyalahkanku karena jadi pengaruh buruk dan mengalihkanmu dari belajar. Jadi tolong menjauhlah dari kami mulai sekarang. Apa? Ibu berkata begitu? Bagaimana ia bahkan tahu nomor mereka? Terima kasih kembali sayang, aku sudah membantu memperkenalkan teman kesayanganmu ke ibu. Mereka sepertinya cocok sekali, ya kan? Katie, lagi? Kenapa aku bahkan terkejut? Aku mengejarnya, lalu dari kejauhan, kulihat Daniel melambai padanya saat mereka saling berpapasan. Dan dia langsung berubah genit. Aku langsung mendapat ide hebat. Nah, tunggu dan lihat saja kakakku sayang. Saat Katie berjalan pergi, aku langsung lari untuk ngobrol dengan Daniel dan tak butuh waktu lama untuknya jatuh ke dalam perangkapku. Teman-temanku semuanya membicarakan tentang film Jurassic World yang baru. Apa kamu sudah nonton? Aku ingin nonton juga, tapi tak punya teman untuk pergi. Begitu ya, sebenarnya aku ada rencana nonton film itu akhir pekan ini. Ayo pergi sama-sama. Bingo, ikan sudah mengambil umpan. Katie, kau ambil dariku satu hal yang paling kucintai dan sekarang lihat aku lakukan hal yang sama padamu. Sabtu malam itu, dengan senang hati aku pergi ke bioskop memakai gaun cantik. Tak ada tanda-tanda Daniel. Jadi aku pergi ke tempat dudukku terlebih dahulu. Tapi,
Julia, kau sedang apa di sini? Oh, Katie. Mangsa bahkan muncul dengan sendirinya. Bagus. Dia langsung lompat ke arahku, menuduhku menguntit dan merusak kencannya. Kami berdebat keras hingga seorang staf mendepak kami keluar. Beberapa hari kemudian, aku dan Daniel ketemu di kafe yang dia pilih. Tapi langsung kulihat Katie di meja sebelah. Lagi, dia sepertinya menunggu seseorang. Aku berjalan ke arahnya. Kau sangat bersikeras menjadi obat nyamuk. Dia sangat marah tapi tak bisa berkata apapun. Aku kembali ke meja dan duduk dengan Daniel. Hah? Apa? Ada saus di bajuku. Itu dia. Jadi aku menerjang ke arahnya dan kami mulai berkelahi. Dan disinilah kami, di kantor polisi, menunggu untuk dibebaskan. Segera saat ibu datang, Katie berakting dengan air matanya dan terisak-isak tentang bagaimana aku berusaha mencuri cinta dalam hidupnya. Aku tak bisa bersama dengan mereka lagi, jadi aku pergi dengan Daniel. Kami tak jauh dari kantor polisi saat Max segera keluar entah dari mana. Menjauhlah dari adikku, kenapa harus kulakukan? Lalu kakakku memukul Daniel di wajahnya. Apa yang kau lakukan? Itu Katie, dialah yang terus mengganggu kita. Tidak, Julia. Katie itu cuma korban, berhenti menemui cowok ini. Hebat, sekarang bahkan Max membela Katie. Aku membantu Daniel untuk bangkit dan pergi dengannya meskipun Max memanggil di belakang. Hari berikutnya aku sedang meletakkan barang-barang di loker saat kulihat Max dan Katie berpapasan. Terlihat sangat dekat. Mereka saling berbisik sesuatu, seolah saudara perempuannya yang asli adalah dia bukan aku. Baiklah kalau begitu, itu berarti aku akan berhenti diawasi. Tapi Katie masih tak mau biarkan aku sendiri, tak terhitung berapa kali dia menyusup di antara aku dan Daniel. Tertawa dengannya seolah aku tak ada. Di lain waktu, saat kami hendak berciuman, dia lompat entah dari mana, memberikan Daniel sebuah tiket konser, lalu mereka berdua pergi bersama. Sungguh menjengkelkan. Jujur, ini tak lagi soal balas dendam ke Katie. Aku memang merasa senang saat bersama Daniel. Dia sepertinya juga ingin bersamaku, tapi kenapa dia tak menolak Katie saja? Tapi paling tidak akulah yang dia ajak ke acara prom hari Jumat ini. Bukan dia. Malam itu dengan bersemangat ku kenakan gaun promku, mengeriting rambut dan mengecat kuku. Semuanya siap. Daniel akan berada di sini sebentar lagi. Ku buka pintu untuk turun ke bawah saat... Oh tidak, aku dikunci dari luar. Orang tuaku liburan, jadi ini pasti saudaraku yang kejam. Aku segera menelpon orang tuaku, tapi yang kuterima adalah... Kau seharusnya bahkan tak memikirkan prom, mengingat betapa jelek nilaimu akhir-akhir ini. Tetaplah di rumah dan belajar. Tepat di saat itu, terdengar suara mesin di luar. Aku lari ke jendela dan melihat Katie masuk ke mobil Daniel. Aku menggedor pintu dan berteriak, tapi hanya suara Max dari luar. Julia, cowok itu sama sekali tak baik, serahkan saja ini padaku dan Katie. Kenapa kau ada di pihaknya dan bukan di pihakku? Kenapa semua orang berpaling dariku? Aku merasa seperti orang luar di keluarga ini. Jadi sejak saat itu, sebisanya ku acuhkan mereka semua. Aku hanya diam saat Max dan Katie berkumpul mengelilingi orang tua kami setelah perjalanan mereka. Kemudian aku berdiam diri di kamar tanpa menghiraukan panggilan Max di luar pintu. Aku juga berusaha mengacuhkan Daniel, tapi dia terus menelponku. Kurasa kau salah nomor, aku bukan Katie. Hah? Julia, ada apa denganmu? Mari kita lihat. Kau meninggalkanku sendiri dan pergi ke prom dengan Katie? Oh, itu. Aku sudah melihat Katie menungguku saat aku datang. Dia bilang kau sudah pergi ke prom bersama teman-temanmu. Aku mencarimu kemana-mana. Aku terus memikirkanmu sepanjang pesta. Astaga, Katie sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan Danielku yang malang ini harus menerima tipuan bodohnya. Sayang, apa yang harus kulakukan untuk membuatmu merasa baikan? Bagaimana kalau jalan-jalan? Kita habiskan akhir pekan ini bersama, berdua saja. Jujur, yang kubutuhkan adalah suara manis Daniel untuk mengusir kemarahanku. Aku suka itu. Aku sangat muak dan lelah berada di rumah mimpi buruk ini. Bersama Daniel, rasanya menakjubkan. Setelah 2 jam lamanya berkendara, kami berhenti di pom bensin untuk beristirahat. Dan dia menyuruhku mengambil apapun yang ku mau. Trip ini aku yang bayar. Aku harus menebusnya untuk tuan putriku ini, ya kan? Oh, bagaimana ku dapatkan cowok luar biasa ini? Ku jejali mulutku dengan camilan sambil menunggu Daniel balik dari kamar kecil. Kenapa dia lama sekali? Tepat saat aku akan melangkah keluar mencarinya, kasir menghentikanku. Saya minta maaf Nona, Anda belum bayar itu. Juga, teman Anda meninggalkan ini untuk Anda. Lalu dia memberiku setumpuk kertas, salah satunya catatan berisikan, kejutan, anggap ini pelajaran hidup pertamamu sayang, jangan mudah tertipu. Kalau kau tanya kenapa kau pantas menerima semua ini, tanya kakakmu tersayang Max. Dan aku menatap kertas-kertas yang lain. Nota pembelian, jumlahnya mencapai ratusan. Dia mengambil semua barang secara acak, termasuk 5 kotak Mountain Dew. Ini sungguhan? Bagaimana bisa cowok yang sangat kucintai beberapa saat lalu? Aku hampir saja putus asa.
Tapi pertama aku masih harus bayar tagihan yang sangat besar ini. Oh Tuhan, dari mana aku dapat uang untuk semua ini? Apa baiknya aku telepon keluargaku minta bantuan? Tidak, tak mau. Aku sudah bisa dengar bentakan Max, lalu omelan orang tuaku, dan tatapan sinis Katy. Dan begitulah kumohon ke pemilik toko untuk membiarkanku kerja di sana untuk bayar tagihan itu. Dan itu tak terlalu buruk, hanya saja aku terus mengacau. Paling tidak aku tak harus pulang. Aku salah pakai mesinnya, jadi lantainya dipenuhi es gula. Kujatuhkan penyangga kacamata hitam saat bersih-bersih dan terus saja salah hitung kembalian. Ini bencana, mungkin jika aku lebih memperhatikan pelajaran matematika tak akan jadi seburuk ini. Kucoba semua, tapi yang kulakukan hanya membuat lebih banyak masalah daripada mengembalikan uang. Akhirnya mereka mendepakku keluar. Dan sekarang yang bisa kulakukan adalah duduk di halte terbengkalai ini, tak tahu harus pergi kemana atau mencari siapa. Memikirkan tentang kehidupanku dengan keluargaku sebelumnya membuatku menangis. Andai saja tiba-tiba, mobil yang tak asing berhenti di depanku. Ayah, Julia, di sini kau rupanya. Semua orang panik mencarimu. Aku sangat lega kau baik-baik saja. Kenapa kau menakuti kami seperti ini? Aku minta maaf ayah, menari adalah satu-satunya minatku, tapi aku tahu ayah tak akan menerimanya. Tidak, Julia, aku tak akan menghentikanmu mengejar apa yang kau sukai. Aku dulu berpikir kau hanya membuat alasan karena malas. Tepat pada saat itu, mobil lain menepi. Itu Max, ibuku, dan bahkan Katy. Apa yang kau lakukan? Jika kau terus bertingkah seperti ini, ibu dan ayah akan mendepak kita. Max, kenapa kau bahkan berpikir seperti itu? Max melepaskanku kemudian dengan ragu berkata, aku tahu ayah sungguh serius soal pendidikan. Jadi aku selalu berusaha yang terbaik di sekolah. Aku dan Julia hanyalah anak angkat, jadi... Sebenarnya aku juga anak angkat. Aku pernah tak sengaja dengar ini dari ibu dan ayah. Jadi sejak itu aku selalu takut mereka akan menyayangi Julia lebih dariku dan mendepakku. Oh sayang, itu benar. Kami mengadopsi kalian bertiga. Itu tak mengubah apapun. Kalian adalah anak-anak kami dan kami menyayangi kalian semua dan hanya berharap kalian menyayangi dan menjaga satu sama lain. Wah, ini terlalu berat untuk diterima. Emosiku campur aduk dan kau tak tahu apakah harus tersenyum atau menangis. Rahasia hanya membuat kita saling salah paham. Jadi mulai sekarang kita tak saling menutupi apapun, oke? Karena itu, maafkan aku sayang. Izinkan aku memberitahumu satu rahasia terakhir yang selama ini kupendam sendiri selama bertahun-tahun. Ternyata, ibu angkatku adalah mantan pacar dari ayahku dan Max. Setelah orang tua kami meninggal, dia menawarkan diri untuk membawa kami. Ayah angkatku tak tahu cerita di baliknya, dan dia hanya tahu soal mantan pacar ibu angkatku yang seorang penari profesional. Ibu sangat khawatir kalau ayah akan tahu soal identitas asliku dan kakakku, dan akan marah, jadi ia berusaha keras untuk menyembunyikan bakat menariku. Tapi ia tak pernah mengira suaminya sebaik dan sepengertian ini. Jadi semua masalahku sudah terselesaikan dan kedamaian keluarga kembali pulih. Oh astaga, aku rindu sekali dengan rumah. Tapi sekarang bukan saatnya kembali. Kami tiga bersaudara punya satu tugas penting, mengungkap Daniel. Apa kalian bisa percaya kalau Daniel ternyata dulu sahabat kakakku di sekolah lamanya? Daniel salah paham dengan kakakku. Jadi saat Max menjauhinya, dia merasa seperti orang bodoh dan mulai menyebabkan masalah untuk Max. Itulah kenapa Max pindah sekolah tapi Daniel mengikutinya ke sana. Tahu Max sangat menyayangi kedua adiknya, dia terang-terangan mendekati kami berdua dan memainkan tipuan untuk membuat kami saling benci. Setelah saat di kantor polisi, Max cerita ke Katy soal ini dan berencana untuk mengekspos Daniel. Kami temukan teman Daniel saat ini dan mengundangnya bertemu di rumah makan. Dan kami memberitahunya semua yang telah dilakukan olehnya. Tak perlu disebutkan, dia sangat marah hingga membenci Daniel dan mengekspos wajah aslinya ke seluruh sekolah. Menghadapi rentetan kritik, Daniel jadi takut dan minta maaf pada kami bertiga dan janji untuk menebusnya. Nah, sekarang karena aku punya keluarga yang bahagia, dengan bebas bisa kukejar impian menariku. Apalagi yang kuperlukan, hanya melihat Daniel yang tunduk padaku sudah cukup membuatku puas. Sungguh hari yang indah. Coba tebak siapa yang baru saja mendapat peran utama pada drama musikal klub berikutnya? Yap, aku. Saat aku tenggelam dalam alunan musik, aduh, aku menabrak seseorang dan terjatuh. Ah, apa kau buta? Kau kira kau ini sangat spesial sampai kau bisa bebas melenggang di tempat ini sesuka hatimu? Tidak lagi. Kenapa aku terus saja bertemu dengannya? Itu Keira, cewek jahat dari klub musikku. Aku menyanyi, dia menari. Aku selalu pastikan untuk tetap berada dalam jalurku, tapi entah kenapa, Keira tak mau berhenti mengkritikku. Tolonglah. Kau terdengar seperti kucing menjerit. Beri saja aku kuku yang berderit di papan tulis daripada kicauanmu setiap hari. Kenapa sih dia itu jahat sekali? Hah? Apa ini? Oh, sebuah dompet. Pasti ada yang menjatuhkannya. Tapi aku satu-satunya orang di lorong ini.
Pasti ada kartu identitas atau semacamnya di dalamnya ya kan? Jadi kubuka dompet itu untuk memeriksa. Tapi tidak, tak ada kartu siswa, tak ada identitas. Malah hanya ada selembar foto asing. Dan sekumpulan kartu keanggotaan VIP dengan nama Sofia di atasnya. Oh, tempat ini sangat mewah. Orang ini pasti sangat kaya raya. Aku harus serahkan ini ke kantor polisi. Tapi tunggu, bukankah ini? Oh ya Tuhan, satu tiket untuk Franz Ferdinand malam ini. Aku suka sekali dengan band itu, dan itu untuk area VIP. Meskipun aku membawanya ke kantor polisi sekarang, toh mereka masih belum bisa temukan pemiliknya sebelum konser. Sebaiknya tak kita biarkan tiket luar biasa ini terbang percuma, ya kan? Jadi, bagaimana kalau aku akan nikmati konser malam ini atas nama gadis ini, kemudian aku akan berikan dompet itu ke kantor polisi nanti. Beneran? Wah, ini panggung terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku ke tempat dudukku dan dengan bersemangat menunggu acara dimulai saat ku dengar suara di sampingku. Hei, kau pasti Sophia. Astaga, cowok ini tampan. Tapi dia keliru mengira aku orang lain. Tunggu dulu, itu benar. Sophia adalah nama yang ada di kartu, pemilik dompet itu. Aku masih mencari cara untuk menjelaskan situasi canggung ini, kemudian dia melanjutkan. Lega bisa bertemu denganmu. Aku Roman, dan aku sering dengar banyak tentangmu dari orang tuaku. Mereka cukup pandai mengatur segala sesuatunya, ya kan? Karena aku sangat mengagumi band ini. Seharusnya aku sudah perkirakan ini akan terjadi. Maksudku siapa yang akan pergi ke konser sendirian? Untung bagiku, ternyata cowok bernama Roman ini belum pernah bertemu dengan Sophia yang asli sebelumnya. Hanya untuk semalam saja, aku bisa pura-pura jadi dia, ya kan? Dan, coba tebak apa? Cowok ini tak hanya super tampan, tapi juga seorang musisi berbakat. Dia habiskan sebagian besar hidupnya di Italia dan belum lama kembali ke AS untuk kuliah di sini. Melalui dirinya, aku tahu kalau Sophia adalah penyanyi berbakat. Dan kedua orang tua mereka mengatur pertemuan ini agar Roman bisa bantu karir menyanyinya. Bicara dengan Roman terasa begitu alami dan tak lama kemudian aku bernyanyi dan bergoyang mengikuti alunan musik bersamanya. Segera saat aku tiba di rumah, aku langsung online dan menemukan beberapa informasi mengenai Roman. Wah, akun SoundCloud miliknya punya lebih dari 200.000 subscriber. Tampan dan berbakat. Dia itu seperti James Dean di dunia modern. Saat aku sedang melamun, ponselku berdering. Dia mengirimiku pesan. Aku bersenang-senang malam ini. Aku mengadakan pesta selamat datang di The Madison Club. Kudengar kau sering pergi ke sana. Jika kau tak sibuk, apa kau mau bergabung dengan kami? Madison Club? Salah satu klub country termahal di negara bagian ini? Biaya masuknya saja mencapai $1.000. Dan gadis ini sudah sering terbang. Dan ya, ini dia kartu keanggotaan VIP Madison Club. Aku tahu. Tapi aku masih punya banyak pertanyaan yang berhubungan dengan musik yang ingin kutanyakan ke Roman. Hanya sekali ini, lalu aku pasti akan menyerahkannya. Sekarang ke masalah berikutnya. Aku tak bisa pakai pakaian biasa-biasa saja ke The Madison Club. Aku butuh sesuatu yang sopan, tapi terlihat mahal. Kalau aku jadi Sophia, kemana aku akan belanja? Ya, di Crystal Lane Mall. Keesokan paginya, aku jalan ke mall perbelanjaan eksklusif dengan seluruh tabunganku. Tapi, bagaimana mungkin gaun pendek ini harganya $5.000? Apa sungguh ada orang yang mau bayar sebanyak itu untuk gaun sekecil ini? Satu-satunya barang yang mampu kubeli adalah sebuah jepit rambut berkilau. Biar sajalah. Aku menggeretakkan gigi sambil membawa jepit rambut itu ke meja kasir, bersama semua uang tunai yang kupunya dan kartu keanggotaan. Tapi yang mengejutkan, tak hanya kudapatkan jepit rambut itu gratis, tapi mereka juga menghadiahiku tas cantik ini. Rupanya, itu hari ulang tahunku. Ya, lebih tepatnya ulang tahun Sophia. Jujur, aku merasa agak bersalah menikmati semua layanan ini atas nama Sophia. Tapi aku tak memakai uangnya sedikit pun, karena tas ini gratis, jadi aku bisa menyimpannya, bukan? Keesokan harinya, aku pilih gaun sederhana tapi cantik, dan tas baruku yang indah lalu memakainya ke sekolah. Karena aku berencana langsung pergi ke pesta. Saat sahabatku Anna mendatangiku, dia mengambil dan melihat tasku, lalu melongo tak percaya. Sebuah tas Chanel? Apa kau jual ginjal untuk membelinya? Ini adalah hadiah. Di mana kau dapatkan itu? Itu edisi terbatas hanya untuk anggota VIP di Crystal Lane Mall. Mengaku saja, ini palsu ya? Kiera dan temannya yang sulit diatur melakukannya lagi. Aku berusaha menarik pergi Anna karena aku tak mau cari masalah. Tapi dia masih sempat bertepuk tangan ke mereka. Itu asli 100%. Pacar Messi yang kaya raya membelikannya. Iri? Kiera mencibir, lalu berkata kecuali ku telepon pacarku untuk datang. Dia akan beritahu seisi sekolah kalau kami ini para pembohong tragis. Ayo Messi, tunjukkan ke mereka bagaimana rasanya dipermalukan. Oh tidak, apa yang sebaiknya kulakukan? Berkat tatapan penuh harap Anna dan senyum puas Kiera.
Aku tak punya pilihan lain kecuali meminta Roman menjemputku sepulang sekolah. Dia bilang dia akan datang menjemputku seusai kelas. Segera saat aku keluar dari gerbang sekolah, kulihat Roman menunggu di samping Bugatti Chiron yang mengkilap. Dia menyapaku dengan senyum lalu membuka pintu untukku. Aku tak perlu menoleh untuk tahu kalau Kiera sedang memandangiku dengan mata berapi-api. Setelah ini, dia tak akan berani menghinaku lagi, ya kan? Oh, tempat ini bahkan lebih mewah dari yang kubayangkan. Karena kami lebih awal, Roman mengajakku menyanyikan lagu sementara dia main piano. Aku mulai menyanyi dan dia juga ikut menyelaraskan. Dan momen ini terasa luar biasa. Betapa kerennya melihat dia begitu larut dalam musik. Saat kami selesai dengan penampilan kami, kusadari kerumunan sudah berkumpul mengelilingi kami dan mereka semua bertepuk tangan meriah. Suara malaikat dan musisi jenius, pasangan yang sempurna. Aku menoleh ke Roman dan melihat dia tersenyum manis padaku. Wah, aku tahu orang tuaku bilang kau ini hebat, tapi aku tak mengira kalau kau akan sebegitu luar biasa. Merasa wajahku merona, segera ku cari alasan, lalu lari ke kamar mandi. Ya, begitu aku bisa menemukannya, aku menenangkan diri. Ya, jadi ini memang kekacauan yang memusingkan, tapi itu tak mengubah fakta kalau jantungku masih berdebar tak karuan. Pengalaman ini bagaikan mimpi, tapi mungkin sebaiknya ku beritahu dia kebenarannya sebelum semuanya jadi lebih jauh. Aku kembali dan melihat Roman sedang bicara dengan seorang gadis. Melihatku datang, Roman melambai padaku dan berkata, "Ini dia. Hei Sophia, aku baru saja ngobrol dengan adikmu." Oh tidak, aku hendak memberitahu Roman diriku yang sebenarnya. Tapi saat gadis ini berbalik dan, bukankah itu Kiera? Jadi Kiera adalah adikku. Maksudku adik Sophia? Kiara sepertinya sama terkejutnya denganku, karena dia pamit lalu pergi. Hah? Apakah dia sungguhan pergi begitu saja tanpa membuat keributan? Hari berikutnya aku muncul di sekolah dengan dompet itu dan mencari Kiara. Hanya saja aku tak bisa temukan dia dimanapun. Saat bel terakhir berdering, ku terima pesan darinya yang berkata, "Temui aku di gang belakang sekolah." Dengan gugup aku tiba di tempat pertemuan dan kulihat Kiara menunggu di sana. "Ini dompet kakakmu, maaf belum ku kembalikan lebih awal." Tapi yang mengagetkanku, dia bahkan tak menerima dompetnya. "Pencuri, kau akan membayarnya." Apa maksudnya itu? Biar ku perjelas, aku tak mencuri ini. Aku hanya mengambilnya secara tak sengaja. Aku selalu ingin mengembalikannya. Lantas kenapa kau pakai nama kakakku dan kartu keanggotaannya? Aku hanya, tak ada alasan lain. Mencuri ya mencuri. Jika kau tak mau semua orang, termasuk Roman, tahu kalau kau pencuri identitas, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan. Kau akan menyanyi lip sync untukku di lomba menyanyi kota yang akan datang. Lomba menyanyi? Tapi Kiara adalah penari, bukan penyanyi. Tiba-tiba suara dari belakang mengagetkanku. "Di sini rupanya kau, Sophia. Aku sudah lama mencarimu." Aku berbalik dan melihat wajah senang Roman. Oh, wajah yang tampan sekali. Dia akan sangat terpukul kalau sampai tahu bahwa aku membohonginya sejak awal. Merasakan perasaanku, Kiara hanya menyeringai padaku sebelum pergi. "Ingat kesepakatan kita, kakak." Ternyata Roman baru saja selesai membuat lagu baru hari itu dan ingin aku merekam demo lagu itu di studionya. Tapi ini tak benar. Dengan ragu aku kemudian berseru, "Roman, sebenarnya aku bukan." Roman menyelaku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku dan menunjukkan padaku poster lomba menyanyi yang akan datang itu. "Oh, itu yang disebutkan Kiera sebelumnya. Kau harus mencobanya. Ini kesempatan bagus." Aku menggelengkan kepala dengan sedih, tapi aku tak bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin ku katakan ke Roman kalau aku tak bisa ikut lombanya karena aku bantu lip sync Kiera? Jadi, aku hanya katakan padanya omong kosong soal acara keluarga di hari itu. Saat aku sampai rumah, kuputuskan hanya ada satu cara untuk ini. Aku harus memblokir Roman. Ini hal terberat yang pernah kulakukan. Tapi aku harus hentikan jaring kebohongan ini sebelum itu merenggut hidupku. Di hari perlombaan menyanyi itu, meski sudah kurekam sebelumnya lagu untuk Kiara, dia masih menyeretku ikut bersamanya. Itu aneh. Dia tak seperti biasanya yang kurang ajar. Apa mungkin rasa gugup menghinggapinya? Kemudian di tengah-tengah penampilannya, dia salah langkah dan mic-nya terguling di lantai. Saat dia berdiri di sana dengan bingung, suaraku terus menggelegar. Seluruh ruangan terdiam, kemudian perlahan bisik-bisik itu mulai terdengar. Semua orang menunjuk dan mengomentari Kiara, dan kudengar pria yang duduk di sampingku bergumam. "Dia menambah malu keluarga kita. Bagaimana bisa kukatakan ke orang lain kalau itu putriku?" Oh, jadi ini adalah ayah Kiara?
Dan wanita yang duduk di sebelahnya mungkin ibunya yang juga menggelengkan kepalanya karena bosan. Di saat itu, ada anggota staf yang mendatangi mereka untuk membicarakan sesuatu. Dan bisa kulihat wajah mereka berubah pucat sebelum mereka segera keluar dari auditorium. Melihat hal itu, Kiera menangis, lalu segera menuruni panggung. Astaga, bagaimana bisa orang tua memperlakukan anak mereka seperti itu? Kiera mungkin anak yang jahat, tapi dia tak pantas menerimanya. Aku hendak pergi memeriksa apa dia baik-baik saja saat ada tangan yang menarikku kembali. Itu Roman. Maisy, ini giliranmu. Tepat di saat itu, pembawa acara memanggilku untuk naik ke panggung. Dengan nama asliku. Hah? Apa yang terjadi? Aku berbalik melihat Roman, tapi sambil tersenyum dia hanya mendoakan aku berhasil dan memberiku mic. Dan musik dimulai. Itu adalah lagu yang aku dan Roman nyanyikan bersama. Aku menghela napas panjang untuk menenangkan diri lalu menyanyi dari hati. Saat aku menyelesaikan penampilan, ketiga juri berdiri dan bertepuk tangan dan penonton menyorakiku. Oh ya ampun, apa aku bermimpi? Ada apa dengan semua ini? Apa kau tahu siapa sebenarnya aku? Ya, tentu saja. Aku sudah tahu sejak lama. Ternyata aku yang tak tahu lokasi kamar mandi di country club telah membuyarkan sandiwara itu. Hah, jadi dia menyelidiki dan temukan bahwa aku sebenarnya bukan Sophia. Hanya saja, karena dia masih ingin bertemu denganku, dia pura-pura tak tahu supaya kami bisa terus lanjut seperti biasanya. Dia juga tak sengaja menyaksikan Kiera menyuruhku bernyanyi untuk penampilannya. Jadi dia putuskan untuk mendaftarkanku. Ngomong-ngomong soal Kiera, aku ingin pastikan dia baik-baik saja. Kami mencari sekeliling dan menemukannya duduk di luar sedang terisak. Tak apa, akan ada kompetisi lain. Aku tak sedih soal itu. Ini soal kakakku, dia menghilang. Dengan menangis, Kiera cerita ke kami bagaimana sejak usia dini orang tuanya ingin dia dan kakaknya mengejar karir di musik. Tapi Kiera menemukan cintanya untuk menari, sementara Sophia jago menyanyi, yang membuatnya jadi kesayangan orang tuanya. Tak peduli berapa banyak lomba tari yang dimenangkan Kiera, mereka selalu menyepelekan bakatnya. Kemudian saat dia dengan semangat memberitahu mereka dia berhasil mengantongi peran menari utama di drama sekolah, mereka malah membahas tentang Sophia. Jadi, merasa berkecil hati dan cemburu, Kiera membuang dompet kakaknya, yaitu yang tak sengaja ku ambil di hari itu. Dalam lomba menyanyi ini, Kiera ingin menang lawan kakaknya di depan orang tuanya sekali saja. Jadi dia menarikku ke dalam semua rencana lip-syncnya ini. Tapi, kemarin malam Sophia tahu soal ini dan mereka bertengkar. Kemudian dalam amarah, Kiera menyerukan hal-hal buruk, seperti dia ingin sekali Sophia menghilang dari hidupnya. Hanya saja pagi itu, dia bangun dan mendapati kakaknya sudah benar-benar pergi. Hingga saat ini, Sophia masih belum muncul di auditorium ketika sudah hampir gilirannya untuk tampil. Bagaimana kalau Sophia tak akan pernah kembali? Seharusnya aku tak sejahat itu. Aku dan Roman menenangkan Kiera. Lalu kami pergi mencari Sophia bersama. Kiera membawa kami ke tempat kesukaan Sophia, tapi dia tak bisa ditemukan. Tiba-tiba, aku teringat foto yang dengan hati-hati terselip di dalam dompetnya. Ini pasti tempat istimewa untuknya. Ini rumah keluargaku yang lama. Kami dulu tinggal di sini saat aku masih kecil. Kami bergegas ke sana dan menemukan Sophia duduk sendirian di depan rumah. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis sesegukan seperti dua anak kecil. Sambil menangis, mereka bicarakan semua. Ternyata, sementara Kiera iri dengan kakaknya, Sophia juga tak lebih baik. Dia selalu ditekan oleh ekspektasi orang tua mereka sejak dulu dan dia selalu merasa kasihan pada Kiera karena semua hak istimewa yang dimilikinya. Kau tahu, kau tak bisa menilai ikan lewat kemampuannya memanjat pohon. Jika memang menyanyi itu passionmu, jalani saja sepenuh hati. Tapi jika bukan, jangan takut untuk mengejar apa yang membuatmu senang. Maksudku, kau sebenarnya penari yang sangat luar biasa. Jadi, pada akhirnya, Sophia dan Kiera berbaikan. Setelah bertengkar hebat dengan orang tua mereka, kedua bersaudara itu bebas mengejar passion mereka sendiri. Kiera fokus menari, sedangkan Sophia dan teman-temannya membentuk band indie seperti yang selalu diinginkannya. Sedangkan aku, ya, sudah kudapatkan pelajaran bahwa kalau kau temukan barang hilang, bawalah segera ke kantor polisi. Untung bagiku itu tak berakhir terlalu buruk. Aku membantu dua saudara berbaikan dan bahkan kudapatkan untuk diriku, musisi yang sangat berbakat ini. Aku sedang duduk di tempatku yang biasa di ruang rekreasi selama waktu istirahat. Tentu saja sedang coding. Mataku terpaku pada MacBook Pro-ku ketika tiba-tiba Evelyn, sahabatku, menerobos masuk dan masuk berlari ke arah sekelompok cewek. Dia lagi. Teman-teman, aku punya berita besar. Kalian semua kenal Helen kan, si cheerleader? Kay, dia sangat menyukai Dean.
Jadi dia pergi ke loker dan katanya, "Ya, sekarang coba tebak. Aku baru saja melihat mereka di lorong berciuman." Hah, para tukang tubir ini akan mempercayai apapun. Bingung? Biar kuringkas untuk kalian. Mereka membicarakan tentang loker misterius yang terletak di gang belakang sekolah. Bagian yang menyeramkan adalah ia benar-benar dapat berbicara dan meramalkan pasangan cinta masa depan kalian. Agar berhasil, kalian harus datang ke loker antara jam 6 dan 7 malam. Ketuk tepat 3 kali dan ucapkan mantra. Mawar itu merah, violet itu biru. Di dunia cinta, hanya kita berdua. Lalu, tanyakan apakah kamu dan orang yang kalian sukai cocok. Jika loker mengatakan ya, maka selamat. Tetapi jika tidak, sayang sekali kalian kurang beruntung. Ini buktinya, loker itu pasti memiliki semacam kekuatan ramalan. Tentu saja, apa kalian tahu kenapa? Karena loker itu dirasuki oleh roh yang mabuk cinta. Ya ampun, andai saja anak-anak naif ini tahu yang sebenarnya. Loker mistis yang sangat mereka puja sebenarnya adalah produk IT canggih yang dalangnya adalah aku. Tidak akan ada yang menyangkakan. Ngomong-ngomong, namaku Karina. Tapi orang-orang sering memanggilku gadis robot karena aku seorang jenius teknologi yang sangat keren. Tapi anak-anak seusiaku tidak menghargai bakatku karena mereka sepertinya cuma peduli pada cinta. Terutama si Alicia yang di sana. Dia membenci IT dan berasumsi bahwa siapapun yang terlibat di dalamnya adalah kulkas dingin yang tidak pernah memiliki hubungan. Jadi, sebagai seorang ahli teknologi, aku harus membuat rencana cemerlang untuk membuktikan bahwa dia salah. Aku menghabiskan setiap waktu luang yang aku punya untuk coding. Aku meretas sistem sekolah untuk mengumpulkan informasi siswa seperti zodiak, golongan darah, hobi, dan orientasi karir. Lalu, aku menggunakan ini sebagai database untuk membuat kalkulator kecocokan cinta. Dan begitulah gagasan pertamaku lahir. Mudah sekali. Penggunaannya sederhana. Yang harus aku lakukan hanyalah memasukkan 2 nama dan loker itu akan menunjukkan ya atau tidak. Mengetahui seberapa besar teman-temanku percaya pada hal-hal spiritual, aku menyusun rencana lokerku. Aku menemukan loker berkarat ini di gang buntu di belakang sekolah kami. Menempelkan walkie-talkie di dalamnya dengan lem super, menguncinya dengan baik, lalu dan walkie-talkie lainnya di tangan. Aku tinggal di ruang peralatan sekolah yang cukup nyaman untuk berada di sisi lain dinding. Yang lebih menarik lagi, aku bahkan menggunakan aplikasi pengubah suara untuk mendapatkan nada berhantu yang sempurna. Lalu, aku secara anonim menyebarkan rumor tentang kekuatan magis loker itu ke blog sekolah. Trikku dengan cepat berhasil, dan sejak hari peluncuran, 15 pasangan telah berhasil dijodohkan. Apa kalian bisa membayangkan? Cinta sejati? Oh, ayolah, itu semuanya tergantung pada algoritma sederhana. Itu saja. Tapi, satu hal lagi, aku belum memberitahu Evelyn tentang ini. Ya, aku suka dia, tapi dia bukan yang terbaik dalam menyimpan rahasia. Tepatnya, dia adalah seorang tukang gosip sejati yang mau tidak mau menyebarkan gosip apapun yang dia dengar ke seluruh sekolah. Bagaimanapun, aku perlu menguji apakah lokernya benar-benar berfungsi terlebih dahulu. Lalu aku akan memberitahunya, mungkin saat aku berhasil menjodohkan 20 pasangan. Untungnya, menjaga rahasia yang satu ini darinya ternyata mudah. Karena perhatiannya tertuju pada kekasihnya, Jess, cowok keren di sekolah. Di matanya, Jess seperti malaikat atau semacamnya. Sepertinya aku satu-satunya yang tidak memandangnya seperti itu. Suatu malam, aku sedang mengambil giliran loker saat aku mendengar suara yang aku kenal. Suara Evelyn. Ya ampun, aku sudah bisa menebak dia ingin bertanya tentang dia dan Jess. Algoritma mengatakan iya. Dan aku bisa mendengar Evelyn berteriak kegirangan saat pengumuman itu. Baiklah, kalau dia senang, aku pun senang. Tapi itu tidak berlangsung lama. 1 jam kemudian, saat aku mau pergi, lebih banyak langkah kaki datang ke arah loker dan aku mendengar ketukan di atasnya. Mawar itu merah, violet itu biru. Tunggu sebentar. Jess, apa yang dilakukan di sini? Apa aku cocok pacaran dengan Karina? Apa? Tidak mungkin. Apa ada sesuatu yang mengenai kepalanya? Aku langsung bilang tidak. Tidak perlu kalkulator untuk itu. Awalnya dia diam, tapi kemudian bertanya lagi apakah aku mau jadi pacarnya. Jawabannya tetap tidak. Dia bertanya lagi dan lagi pada loker, tetapi tidak. Astaga, ada apa dengan orang ini? Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Evelyn memakai gaun ungu keberuntungannya.
Oh, tidak. Apakah dia akan mengaku pada Jess? Aku harus menghentikan ini. Hei, aku ada urusan darurat. Kamu harus ikut denganku. Karina, apa yang kamu lakukan? Tapi sudah terlambat saat Jess mendekati kami. Hei, sedang apa kamu? Tarik tambang? Oh, menurutku kamu mengacak-ngacak rambutmu. Sini, aku mau. Astaga, dia terlalu dekat. Dan yang paling parah adalah Evelyn melihat semuanya. Tepat pada saat itu, bel berbunyi dan dia berangkat ke kelas. Jess, si bodoh ini. Loker sudah mengatakan tidak dan di sanalah dia mengacaukan semuanya. Sekarang aku harus menunggu sampai kelas berakhir untuk menjelaskan semuanya kepada Evelyn. Tapi segalanya tidak semudah itu karena setiap kali aku mencoba mendekatinya, dia menatapku dengan bingung lalu bergegas pergi. Suatu kali aku berhasil menghubunginya tetapi kemudian, ya kalian bisa menebaknya, Jess yang tidak tahu malu muncul dan merusak percakapan. Astaga, lintah ini tidak berhenti menggangguku. Di kelas matematika, dia meminta gurunya untuk mengizinkan dia berpindah kelompok Evelyn ke kelompokku. Karena dia tiba-tiba ingin aku mengajarinya. Bagian terburuknya adalah semakin aku mencoba mengabaikannya, dia seperti semakin tertarik padaku. Hingga suatu hari, saat aku sedang melarikan diri darinya, aku menabrak seseorang. Itu adalah anak kepala sekolah, Kilian. Ya ampun, aku yakin aku dalam masalah lagi, tapi kamu itu mengganggunya, hentikan. Apakah Kilian baru saja membelaku? Tapi, itu tentu saja membuat Jess marah. Itu bukan urusanmu. Maaf, ini perpustakaan, bukan klub teater. Diam atau keluar. Phew, syukurlah aku bisa keluar dari sana. Tapi, kalau dipikir-pikir, itu adalah hal aneh yang dilakukan Kilian yang biasanya berwajah tegas. Terserahlah. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Sejauh ini, Loker telah berhasil meramalkan 19 pasangan. Aku hanya memerlukan satu jodoh lagi agar aku bisa dengan bangga mempublikasikan penemuanku dan voila! Aplikasiku akan mengubah dunia kencan di seluruh dunia. Ini dia, klienku yang ke-20. Tunggu, bukankah itu Kilian? Dan coba tebak siapa yang dia tanyakan. Ya, aku. Mungkin semua orang benar tentang julukan gadis robot. Karena selama ini aku tidak tahu apa-apa tentang Jess. Dan sekarang, Kilian. Aku memasukkan datanya dan hasilnya tidak. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika aku pacaran dengan Kilian? Apakah itu akan membuat Jess menyerah dan berhenti menggangguku dan Evelyn tidak akan menjaga jarak dariku lagi? Sudah diputuskan. Lokernya berbunyi, iya. Senin pagi aku berada di ruang belajar mengerjakan proyek kelompok matematika bersama Jess ketika sebuah catatan diberikan kepadaku. Hei, aku tahu ini cukup mendadak, tapi maukah kamu pergi bersamaku hari Sabtu jam 3 sore? Kilian. Aku mengintipnya dan melihatnya tersenyum untuk pertama kalinya. Oke, aku hendak menulis jawabanku ketika Jess mengambil catatan itu. Membacanya, lalu menatap lurus ke arah Kilian. Kamu, aku, ayo keluar. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Aku diam-diam mengikuti mereka ke lorong, tetapi Evelyn muncul tepat di belakangku dan memberi isyarat agar aku diam. Saat itulah aku mendengar Jess menanyakan apa yang terjadi antara aku dan Kilian. Tidak ada apa-apa, cuma loker cinta terkenal yang melamarkan Karina dan aku akan bersama. Jess terkejut untuk berbicara ketika wajahnya berubah menjadi ungu karena marah. Jadi tidak ada yang terjadi antara kamu dan Jess? Tentu saja tidak. Aku sudah mencoba memberitahumu hal itu selama ini. Kamu sudah mendengar semuanya? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Jadi, bagaimana menurutmu tentang tanggalnya? Tentu, aku ingin sekali. Aku bisa melihat Jess marah besar di belakang. Tapi apa yang bisa dia lakukan selain menahan amarahnya dan pergi begitu saja? Haha, masalah terpecahkan. Hari Sabtu tiba dan Kilian menjemputku untuk kencan kami. Dia bahkan meminta persetujuan orang tuaku, lalu membukakan pintu mobil untukku seperti pria sejati. Sejujurnya, aku agak gugup, tapi dia sangat pandai menghiburku. Dia kemudian membawaku ke drive-thru es krim yang sangat keren ini. Dan kebetulan, kami memilih rasa yang sama, butter pecan. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Dan apa kalian tahu apa bagian terbaiknya?
Perhentian terakhir kami adalah planetarium. Kami duduk berdampingan, di bawah langit berkilauan bertabur bintang. Wow, kencan ini lebih baik dari yang kuharapkan. Aku melihat sisi baru dari dirinya, yang begitu hangat dan penuh perhatian. Berada bersamanya membuatku merasa senang. Mungkin algoritmanya kurang akurat, kan? Memang dikatakan bahwa Kilian dan aku tidak akan pernah menjadi pasangan. Tapi apa yang aku rasakan kemudian membuktikan sebaliknya. Aku masih melamun ketika alarmku tiba-tiba berbunyi. Sudah 5.15? Benar, aku harus pergi ke loker dan mengganti baterai walkie-talkie. Jadi aku segera pamit pada Kilian lalu lari ke gang. Saat aku membuka loker untuk mengeluarkan walkie-talkie, "Karina, apa kamu membuka loker? Bagaimana? Kecuali kamu." "Oh, aku tidak tahu caranya, tapi kamu benar-benar menipu seluruh sekolah." Aku membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. "Tidak terlalu panik, aku tidak akan memberitahu siapapun. Itu saja, selama kamu menjadi pacarku." "Kenapa kamu sangat terobsesi denganku? Kamu bisa pacaran dengan siapapun. Kenapa aku?" "Karena kamu berbeda sayang, kamu menarik dan entah bagaimana tidak mudah terpengaruh olehku. Sehingga menjadikanmu sangat menantang." Bajingan ini membuatku ingin muntah. Dia bisa mengeksposku semaunya, tapi aku tidak akan pernah mendekatinya lagi. Aku mendorong melewatinya untuk pergi. Tapi tiba-tiba dia meraih tanganku dan mencoba memaksaku ke pelukannya. "Lepaskan aku, dasar gila. Aku tidak pernah bermaksud untuk menjadi seperti ini. Aku hanya ingin membuktikan bahwa data adalah kekuatan pendorong kompatibilitas. Tapi mungkinkah aku salah?" Aku memutuskan sudah waktunya untuk mengakui semuanya kepada Evelyn sebelum Jess memberitahunya terlebih dahulu. Hanya keesokan paginya ketika aku tiba untuk menjemputnya seperti biasa, ibunya memberitahuku bahwa dia sudah pergi. Apakah ada sesuatu yang tidak ku ketahui? Aku menyalakan notifikasi ponselku dan saat itulah aku melihatnya. Alicia telah memposting foto Jess yang sedang menarikku, tapi sudutnya membuatnya tampak seperti dalam kata-kata Alicia, kami berciuman. Hah? Jadi itulah alasan kenapa Evelyn tidak ingin bertemu denganku. Dan apa pendapat Kilian tentang ini? Aku tiba di sekolah tepat ketika Kilian keluar dari mobilnya. Aku bergegas ke arahnya dan saat mata kami bertemu, aku bisa melihat dia sangat terluka. Lalu dia berbalik dan pergi. Tanpa berpikir panjang, aku menyusulnya dan aku mencurahkan isi hatiku dan memberitahunya bahwa akulah orang di balik loker. Bagaimana aku terlibat dengan Jess karena Evelyn dan bagaimana aku berbohong padanya saat dia pergi ke loker. Tapi saat itulah aku menyadari bahwa aku mempunyai perasaan terhadap seseorang, padamu. "Maaf, kamu dalang di balik loker cinta? Mustahil." Astaga, aku sangat senang bisa mengungkap semua rahasiaku. "Kalau begitu, kita punya masalah besar." Evelyn kemudian mengantarku menyusuri koridor, dan yang kulihat hanyalah kekacauan belaka. Orang-orang menangis, berdebat, dan bahkan berkelahi karena loker itu. Sepasang suami istri sedang putus cinta dengan penuh air mata karena loker menyatakan bahwa mereka tidak seharusnya berpisah. Di sudut lain, dua gadis sedang berkelahi karena loker mencocokkan mereka dengan pria yang sama. Seorang anak laki-laki memecahkan barang-barang karena marah karena loker itu tidak cocok dengan orang yang disukainya. Seluruh lobi bergema dengan kata-kata loker cinta. Astaga, kenapa aku bisa begitu lupa akan hal ini sebelumnya? Aku terlalu sibuk dengan masalahku sendiri hingga mengabaikan konsekuensi dari loker yang kubuat. Ini salah, sangat salah. Aku harus menutup loker sekarang juga. Aku mengobrak-abrik tasku untuk menemukan MacBookku, tapi ini adalah hasil karyaku, gagasan pertamaku. Tidak, aku harus melakukan ini. Ya, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Teknologi tidak boleh digunakan untuk memprediksi perasaan seseorang. Aku telah belajar dari pengalaman pahit untuk tidak lagi mengacaukan hubungan siapapun. Dan bahwa cinta tidak pernah sederhana. Kalian tidak memerlukan objek misterius dunia spiritual untuk memberitahu kalian siapa yang akan kalian pacari. Kalian cuma perlu mencobanya sendiri. Nah, sudah 3 bulan sejak aku menutup loker cinta terkenal itu. Sekarang semuanya akhirnya kembali normal. Dan coba tebak, aku punya pacar. Yap, aku dan Kilian baru resmi jadian minggu lalu. Evelyn tidak menyukai Jess lagi. Dia bersumpah tidak akan lagi mengejar cowok tampan brengsek dan sok itu. Sebaliknya, dia hanya akan menunggu cowok yang tepat datang. Tentang loker cinta, ketika orang-orang menyadari bahwa itu tidak berfungsi lagi, spekulasi tersebar luas.
Favorit pribadiku adalah bahwa roh gentayangannya telah menemukan kedamaian dan pergi. Tapi tetap saja, sesekali aku mendengar seseorang bergosip tentang loker cinta berhantu yang pernah menjungkir balikan seluruh sekolah. Dan mau tak mau aku merasa merinding. Aku tak percaya aku berdiri di sini, di tengah hiruk-pikuk konser ini dengan kerumunan penggemar gila menyoraki si Isaac ini. Yang aku bahkan tak peduli sama sekali. Hai, oh iya, namaku Hazel. Saat aku setuju dengan teman-temanku untuk melakukan perjalanan darat ini menuju ke Carolina untuk datang ke festival skydiving, nah, ini tak sesuai dengan yang kuharapkan. Ya, itu mereka, Ivy dan Zoe. Cewek-cewek yang menipuku mengira ini konser idola mereka adalah pembukaan festival tersebut. Di sanalah aku, bersemangat menunggu pertunjukan udara yang menakjubkan. Tapi sebaliknya, aku terjebak di kumpulan penggemar ini. Kenapa mereka sangat berisik? Pendengaranku sebaiknya tak rusak permanen karena ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, menjadi satu-satunya yang tenang di sini, mereka menempatkanku bertanggung jawab atas fancam mereka. Parahnya lagi, kenapa ku pesan hoodie custom yang serasi untuk kami semua? Itu membuatku terlihat seolah jadi bagian dari grupis ini. Akhirnya kebisingan ini usai. Tapi aku terjebak di antara penggemar yang jalannya lamban. Dan di mana teman-temanku? Aku bahkan tak bisa menelpon mereka karena bateraiku habis. Aku akan naik taksi kembali ke persewaan Airbnb kami saja, lalu menghubungi mereka dari sana. Toh aku terlalu lelah. Mari keluar saja dari tempat ini sesegera mungkin. Lupakan malam yang rusuh ini, karena aku akan menikmati pemandangan dunia dari atas di festival musim gugur yang asli besok. Dan itu yang terpenting. Wah, festival ini menyediakan segalanya untuk acara. Mulai dari pelayanan yang penuh perhatian, live musik luar biasa, dan makanan enak. Sangat sepadan dengan bertahan di konser mengerikan itu. Semuanya berjalan sangat baik. Hingga kulihat wajah panik Ivy. Girls, ini soal Isaac kesayangan kita. Setelah konser kemarin malam, dia menghilang dengan seorang gadis misterius. Lihat hoodie ini. Apa itu terlihat familiar untukmu? Oh ya Tuhan, itu salah satu dari hoodie kostum kelompok kami. Apa mungkin? Aku bisa lihat lirikan curiga Zoe kepadaku dan Ivy. Untuk apa tatapan itu? Apa kau menuduhku? Ya, terserahlah. Bukan aku, itu yang pasti. Ivy, kau terlalu lama untuk kembali ke mobil kemarin malam. Sedangkan kau Hazel, kau tak bisa dihubungi lama sekali. Astaga, bateraiku mati. Aku sudah bilang ke kalian itu. Dan aku tak punya urusan dengan idola kesayangan kalian. Lagi pula, jika salah satu dari kita kabur dengannya, maka kecil kemungkinan kita sedang berdiri di sini ya kan? Oh iya, kalian berdua bisa tinggal di sini dan saling curiga kalau kalian mau. Tapi aku akan pergi skydiving. Lalu aku bergegas pergi. Aku sangat frustrasi aku sudah terseret ke dalam masalah ini. Ponselku mati berkat fancam bodoh mereka. Cukup sudah. Mari kita lupakan saja. Aku tak akan biarkan apapun merusak momen ini. Guys, lihat. Aku berada di antara kumpulan awan. 10.000 kaki di atas permukaan tanah dan nafasku rasanya benar-benar diambil. Tak peduli berapa kali pun sudah kulakukan ini, rasanya tetap semenegangkan seperti saat pertama. Adrenalin yang terpacu ini sungguh luar biasa. Wah, itu menakjubkan. Syukur aku berhasil mengambil beberapa rekaman spektakuler dari kota Chester yang cantik. Tunggu dulu. Saat aku hampir mendarat, kameraku menangkap wajah yang tak asing. Zoe. Bukankah dia seharusnya bersiap terbang? Jadi kenapa dia ngobrol dengan seseorang di parkiran? Sungguh aneh. Melihat lebih dekat, pria asing itu adalah Isaac, penyanyi yang menghilang itu. Aku tak salah lihat kan? Aku langsung menelpon Ivy dan kami segera lari ke parkiran. Kena kau. Kau sebaiknya punya alasan bagus untuk ini. Isaac, apa ini sungguhan? Jadi, kaulah yang melarikan diri dengannya kemarin malam? Zoe tak bisa berkata-kata saat itu dan terus menghindari kontak mata dengan kami. Tapi akhirnya, di bawah pertanyaan tajam Ivy, dia akhirnya berbicara dan ceritakan semuanya kepada kami. Jadi, kemarin malam saat kami terpisah dalam kekacauan pasca konser, Zoe sedang berusaha temukan kami saat dia tak sengaja menabrak cowok yang sedang menyamar. Coba tebak. Yap, tak lain adalah Isaac McGuire dalam wujud aslinya. Dia hampir meneriakkan namanya, jadi dia langsung menutup mulutnya dan menyeretnya pergi. Menyadari kalau Isaac sedang dikejar, Zoe kemudian memasang tudung hoodie-nya untuk menutupi wajahnya dan mengikutinya tanpa bertanya. Jadwal yang padat ini terlalu berlebihan. Aku bahkan tak ingat lagi kapan terakhir kali aku punya waktu yang cukup untuk diriku sendiri. Aku butuh istirahat.
Dan aku tak peduli. Tapi Ivy benar-benar terlihat seperti akan menitikkan air mata untuk idolanya yang malang itu. Ya, kalian lihat, ini darurat. Aku tak bisa tidak membantunya. Kemudian kami sudah berpisah jalan kemarin malam, tapi manajerku berhasil melacakku, jadi kami harus segera kabur. Yang kupunya hanyalah ponsel ini, jadi aku sangat butuh bantuan kalian. Dan itulah saat kami mulai mendengar bisik-bisik. Seseorang sepertinya mengenali Isaac. Jadi tanpa menunda, kami langsung masuk ke dalam mobil. Tapi, siapa yang duduk di sebelahku? Astaga, make up cewek ini sangat mencolok dan parfumnya sangat kuat sampai tenggorokanku tersumbat. Siren, kau Siren kan? Oh, aku mengagumi chemistry-mu dengan Isaac di film. Sepertinya kalian dilahirkan untuk satu sama lain. Tapi, tunggu, apa kalian berdua kabur bersama? Ternyata cewek flamboyan itu adalah Siren, artis baru yang main film dengan Isaac. Melihat caranya tersipu sementara Isaac tetap diam, aku tak menyangkalnya. Sudah jelas mereka adalah pasangan yang membawa romantisme mereka di luar layar. Jadwal padat, kelelahan, omong kosong. Jelas, dia hanya membuat alasan untuk menghabiskan waktu dengan pacarnya. Oh astaga, kau bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Wajahmu adalah berkah dari surga. OMG, Ivy perlu hentikan itu. Dilihat dari wajah sok Siren, dia jelas sudah cukup besar kepala tanpa perlu disanjung lagi. Tapi tidak, Ivy terus membanjirinya dengan pujian. Maksudku, apa dia serius sesuka itu dengan aktris ini? Hidungmu sangat cantik dari dekat. Dari mana kau dapatkan operasi hidungmu? Mendengar itu, Siren langsung berhenti tersenyum dan menutupi hidungnya dengan kesal, yang hampir membuatku tertawa. Operasi meruncingkan dagu, filler bibir, operasi hidung. Bagaimana mungkin dia bisa berakting dengan wajah kaku begitu? Maaf sudah merepotkan semua, tapi tinggal di hotel bukan ide yang bagus sekarang. Bisakah kalian bantu kami mencari akomodasi alternatif? Ya, aku menawarkan diri untuk membantu kalian berdua. Kulihat dengan jijik saat Ivy dan Zoe dengan panik menelpon dan mengirim pesan ke kenalan mereka. Tapi tak seorang pun bisa membantu. Tiba-tiba Ivy menoleh padaku dan memberiku tatapan memelas. Hazel, kau harapan terakhir kami. Kau harus membantu kami, please. Oh, tidak lagi. Ivy tahu aku tak bisa berkata tidak padanya saat dia memasang wajah memelas itu. Oke, baiklah. Meski tak ingin, aku setuju membiarkan mereka datang ke rumah keluargaku di pinggiran kota selama beberapa hari. Tapi hanya beberapa hari. Aku tak mau ada anggota keluargaku yang tahu aku habis dari sana. Wah, aku tak percaya aku belum pernah ke sini selama 10 tahun. Tempat ini menyimpan beberapa kenangan indah masa kecilku, tapi juga beberapa yang tak terlalu bagus. Terutama satu yang menghantui. Kenapa kau tak bilang ke kami kalau keluargamu itu kaya? Akan sangat menyenangkan tinggal di mansion megah seperti ini. Tapi sepertinya keluargamu tak sering datang ke sini. Tempatnya sangat dingin dan muram. Ya, dia benar. Sejak hari itu, tempat ini tak pernah jadi rumah lagi bagiku. Hanya rumah kosong yang suram. Aku masih larut dalam pikiranku saat suara memekakan telinga dari benda pecah berasal dari lantai atas. Kami semua bergegas ke lantai atas untuk melihat ada apa dengan keributan itu. Dan kemudian Siren berdiri di sana di kamar orang tuaku. Vas yang pecah di kakinya. Dan parahnya, dia memakai gaun ibuku. Lepaskan sekarang juga. Siren hanya mengangkat bahu, melangkahi serpihan vas yang pecah itu, lalu melenggang ke seberang ruangan dan bahkan berhenti untuk berpose di akhir. Ini kan cuma gaun lama. Kenapa serius sekali? Aku sangat geram sampai-sampai saat dia jalan kembali aku menjegalnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Isaac dengan cepat membantu Siren berdiri. Lalu dia sembunyi di balik punggungnya lalu berakting menitikkan air mata buaya mengatakan aku mengganggunya. Oh, tolonglah. Aku cukup muak dengan si ratu drama ini dalam sehari. Jadi aku hendak menerjangnya untuk memberinya pelajaran. Tapi Isaac menghadangku. Maafkan Siren, dia itu kekanakan. Tapi kusarankan kau sebaiknya menenangkan diri dulu. Itu benar Hazel, mereka berdua tak membawa barang pribadi. Lagi pula, Siren hanya sedikit ceroboh. Kau sebaiknya perhatikan pacarmu baik-baik. Ganti pakaianmu. Jangan pernah sentuh barang ibuku lagi, paham? Sekarang aku siapkan ruangan untuk kita semua.
Nah, hanya ada 2 kamar yang bisa dipakai di sini, karena kebanyakan kamarnya kotor dan tanpa perabot. Jadi, ku pakai sofanya lalu memberi 1 kamar untuk temanku dan kamar lainnya untuk sepasang kekasih itu. Tapi saat Siren menatap puas dengan meraih tangan Isaac untuk menuntunnya ke kamar mereka, Isaac cuma menepisnya dan bilang kalau aku bisa pakai ranjang itu dan dia akan pakai sofanya. Oh tidak, sofa itu milikku. Aku tak mau berbagi ranjang dengannya. Tapi Isaac mengacuhkan keberatanku dan merebahkan diri di sofa untuk mengakuinya. Zoe dan Ivy dengan cepat bergegas ke atas. Mereka penyebab kekacauan ini, tapi jelas tak satu pun dari mereka cukup berani berbagi kamar dengan Siren. Dasar sekumpulan seleb pengganggu yang menyebalkan. Bagaimanapun, aku kelelahan. Sudah waktunya aku istirahat. Cewek itu sebaiknya tak mendengkur. Siren mulai memasang white nose bodoh lalu langsung tertidur. Aku sebaliknya, meski sudah mematikan lagu pengantar tidurnya yang aneh itu, aku terus berguling-guling. Tidak ada gunanya, tak kunjung tidur. Jadi, ku tinggalkan kamar itu untuk mengambil air. Aku hendak turun ke bawah untuk mengambil air ketika ku dengar bunyi piano. Oh, Heart and Soul. Sudah lama sekali tak ku dengar melodi indah ini. Musik itu mengantarku ke sebuah ruangan di mana mulai terlihat siluet laki-laki dengan penuh gairah memainkan piano. Oh, kenangan. Tak ada yang lebih kusukai daripada duduk di samping ayahku dan mainkan lagu-lagu gembira dengannya. Tapi kemudian semua hancur berantakan dan belum kusentuh piano sejak itu. Ya, hingga hari ini, aku duduk di sampingnya dan membiarkan jemariku meluncur di atas tuts. Aku tenggelam dalam melodi musik yang harmonis dan biarkan nada-nada itu membawaku kembali ke masa lalu. Hingga sebuah jeritan menyadarkanku, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Aku benar-benar tenggelam dalam harmoni indah yang aku dan ayah mainkan ini. Hingga, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Terkejut, aku berbalik melihat Siren berdiri di sana dengan mata berapi-api. Oh Tuhan! Aku langsung kembali ke akal sehatku dan menyadari kalau di sebelahku, laki-laki yang jamming bersamaku bukanlah ayahku, melainkan Isaac, pacarnya. Oh tidak, apa yang kulakukan? Segera ku hapus air mataku dan hendak pergi. Tapi Isaac meraih tanganku dan menatapku dengan bingung. Berada di sini lagi, di rumah ini sudah cukup sulit tanpa melibatkan cinta segitiga ini. Jadi ku tarik lepas tanganku dan lari dari sana. Ya, ini aku lagi, Hazel. Di bagian terakhir ceritaku, teman-temanku melibatkanku untuk membantu idola mereka, Isaac, dan pacar aktrisnya Siren untuk kabur dari pengamatan publik sebentar. Sekarang aku terjebak di rumah lama keluargaku dan harus menghadapi masa laluku. Semua kenangan ini membanjiri pikiranku. Ada yang bagus, ada yang buruk. Dan sebelum kusadari, aku mencampur adukan masa lalu dengan realita. Itulah bagaimana aku tak sengaja bermain piano dengan Isaac dan membuat Siren terbakar cemburu. Pada saat itu, Siren membuka pintu lalu menyerbu ke arahku. Hei, jangan sampai aku memergokimu menggoda cowokku lagi. Maaf, apa katamu? Dia bahkan bukan tipeku. Lagi pula bersaing cinta denganmu kedengarannya jauh lebih merepotkan dibandingkan manfaatnya. Dia terus saja cemberut. Jelas, dia sangat marah denganku. Tapi dia pasti sudah paham tak ada lagi yang bisa dia katakan tentang masalah ini. Tapi ini tak menghentikannya jadi diva yang paling menuntut dan memusingkan di planet ini. Dia mendongakkan hidung pada makanan dan minuman yang kami sajikan padanya dan bersikeras kalau dia tak mungkin mengkonsumsi apapun yang tak organik. Dibuangnya pakaian yang kami pinjamkan ke lantai bawah karena, mengutipnya, pakaian itu vulgar, tak pantas untuknya. Lalu dia meminta Ivy mengambilkan baju-baju karya desainer. Pernah, Zoe bahkan harus mengemudi 1 jam lebih ke mall hanya untuk beberapa lilin berpengharum. Kenapa kalian bertanya? Ya, Siren menuduhku memancarkan energi buruk yang telah mempengaruhi tidur dan kesehatannya. Jadi dia perlu bersihkan aura di sekitar sini. Omong kosong. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia tidur seperti batang kayu. Sepertinya tinggal di rumah yang sama dengan idola mereka dan pacarnya tak sama seperti yang dibayangkan. Ya kan, Ivy dan Zoe? Namun, berlawanan dengan Siren si mimpi buruk, Isaac cukup mengejutkanku dengan benar-benar membantu di sekitar rumah. Dia tukang masak yang handal dan tangannya terampil memperbaiki berbagai hal. Oke, kuakui sebelumnya kukira dia itu hanyalah salah satu selebriti tak berguna di luar sana. Tapi sepertinya dia tak ada masalah melakukan aktivitas angkat beban. Lagi pula,
Sikapnya ini menutupi perilaku menjengkelkan pacarnya, yang membuat semua ini sedikit lebih bisa ditoleransi. Sampai suatu kali, kami sedang mendayung di sungai dekat mansion. Ya, lebih tepatnya, hanya aku. Karena apa yang bisa kami harapkan dari dua superstar kami? Tapi di sini cantik, kan? Ini ide cemerlang Siren, karena dia ingin beberapa foto Insta yang baru. Kalian mungkin bertanya-tanya di mana Zoe dan Ivy. Yap, mereka menjelajahi toko-toko di beberapa kota untuk mencari foie gras yang etis. Lihatlah dia, mengatakan dia merasa sakit tak bisa mendayung. Tapi rupanya dia cukup sehat untuk tersenyum untuk kamera dan lakukan puluhan pose yang berbeda. Tiba-tiba Siren hendak berdiri untuk dapatkan pencahayaan yang lebih baik yang mana membuat perahu bergoyang. Aku berteriak padanya untuk duduk, tapi kemudian sebelum aku paham apa yang terjadi, perahunya oleng dan aku terjatuh ke air. Kuayunkan tangan dan kakiku dan berusaha sebisa mungkin untuk mengangkat kepalaku di atas air, tapi tak berhasil. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam di bawah air. Aku sungguh percaya inilah saatnya. Dunia mulai gelap di sekelilingku, ketika tiba-tiba ada lengan yang merengkuhku dan menarikku ke pinggir. Hazel, bisa kau mendengarku? Perlahan ku buka mataku dan melihat wajah khawatir Isaac menatapku ke bawah. Hazel, syukurlah. Dengan lembut dia membantuku duduk, lalu bertanya apa aku baik-baik saja. Untuk sesaat, kehangatan tubuhnya membuatku tersipu. Sudah jelas hampir tenggelam, membuatku jadi lupa daratan. Maksudku, aku tak mungkin punya perasaan terhadapnya, ya kan? Sebelum aku sempat merenung jauh, Siren yang basah kuyup menghampiri kami. Isaac, kenapa kau selamatkan dia, bukan aku? Siren, ini bukan waktunya bersikap dramatis. Aku tak mungkin mendatangimu, seorang perenang handal, dibanding Hazel yang sungguhan tenggelam. Mendengar Isaac mengatakan itu, dia memutar matanya, lalu bergegas pergi, meninggalkan jejak kaki basah di belakangnya. Hal terakhir yang kami butuhkan di rumah ini adalah lebih banyak ketegangan. Jadi aku segera menoleh padanya dan berkata aku baik-baik saja dan dia sebaiknya pergi dan selesaikan masalah dengan pacarnya. Dengar Hazel, Siren itu bukan pacarku. Aku tak menyukainya seperti itu. Sedangkan kau dan aku, kita jelas punya keterkaitan. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa dia sungguhan baru saja katakan itu? Atau mungkin aku mengalami gegar otak dan berkhayal? Siren itu seperti adik kecilku, akan kujelaskan ini nanti. Tapi pertama, kau butuh istirahat. Lalu dia lingkarkan tangannya ke tubuhku dan menuntunku balik ke rumah. Kuhabiskan sisa hari itu di ranjang merasa demam. Kemudian, waktu subuh esok paginya, aku terbangun karena mendengar keributan dari lantai bawah. Guys? Ada apa ini ribut-ribut? Itu Isaac dan Siren. Mereka sudah pergi dan mereka membawa mobilnya. Apa? Itu satu-satunya transportasi kami keluar dari sini. Bagaimana bisa mereka begitu egois meninggalkan kita di sini seperti ini? Kami coba hubungi Isaac tanpa henti, tapi tak ada jawaban. Hebat. Disinilah kami sekarang, di area terpencil yang butuh waktu berjam-jam hanya untuk temukan pengendara yang bisa ditumpangi. Belum lagi betapa beresikonya itu. Semuanya kacau. Kami sedang panik ketika tiba-tiba pintu terbuka dan berjalan masuk Isaac dan Siren tersenyum dan bergandengan tangan. Dari mana kalian? Kalian tak bisa pergi begitu saja tanpa beritahu kami. Oh, Ivy pinjami kami mobilnya. Apa dia tak bilang? Aku dan Zoe mengalihkan pandangan ke Ivy. Dia terbata-bata. Tapi kukira kalian berdua hanya pergi sebentar, bukan menghilang semalaman tak bisa dijangkau. Tenang, semua ketegangan ini akan membuat kalian keriput. Lalu Siren menyeringai padaku, sambil mengibaskan rambutnya ke belakang lalu melanjutkan. Kami pergi ke bioskop drive-in dan itu romantis sekali. Kami tak ingin malam berakhir, jadi kami jalan-jalan berkeliling kota hingga dini hari. Apa maksudnya itu? Berlebihan baginya yang hanya menganggapnya adik. Aku merasa seperti orang bodoh karena mempercayai kebohongannya. Kami mengubah semua rencana kami untuk bantu kalian sembunyi dari publik. Dan ini bagaimana cara kalian berterima kasih? Dengan bertindak seperti ini? Tidak lagi. Keluar dari sini. Sekarang juga. Sebelum ada yang sempat berkata apapun, teleponku bergetar. Itu temanku Erika. Dia tanya padaku apa cerita tentangku yang jatuh cinta dengan Isaac itu benar. Hah? Apa maksudmu? Dengan panik ku akhiri panggilan dan tersambung online untuk memeriksanya. Ternyata pada akun Instagram toko tempatku custom hoodie kembaran, pemilik toko sudah posting fotoku memakainya. Wajar, tak butuh waktu lama untuk para penggemar fanatik itu melakukan riset dan cari tahu tentangku. Tapi parahnya lagi,
Postingan lain yang sedang tren yaitu dari perusahaan manajemen Isaac yang mengkonfirmasi kalau kami berdua pacaran. Omong kosong apa ini? Aku segera menyuruh Isaac untuk menelpon perusahaannya dan memasang pengeras suara. Isaac, kita dapat jackpot. Kau mungkin tahu pianis dan komposer Edward Moritz, kan? Hazel Moritz itu putrinya. Maksudmu? Semua orang tersentak kaget melihatku. Mungkin ini waktunya bagiku mengungkapkan rahasia masa laluku, kebenaran yang tersembunyi sekian lama. Ya, Edward Moritz itu ayahku, tapi aku janji pada diriku sendiri 10 tahun lalu bahwa aku tak akan pernah bicara lagi dengannya. Manajer Isaac lanjut bicara lantang mengenai bagaimana skandal denganku akan menguntungkan karir Isaac, jadi tak perlu menyembunyikannya. Di saat itu, Siren tersentak. Kau ini bicara apa? Hei, apa kamu dengan Siren lagi? Aku sudah bilang padamu agar tidak berurusan dengan cewek itu lagi, kecuali kau sendiri mau cari masalah. Diamlah! Siren dengan geram merebut ponsel Isaac lalu mengakhiri telepon. Isaac, beritahu semua orang kalau yang kau cintai itu aku, bukan dia. Siren, kita tak pernah menjalin cinta. Kau sudah kelewatan. Apa? Kalian berdua tak pacaran? Jadi kami salah paham dengan semuanya sejak awal? Aku langsung tahu kalau ada yang tak beres. Tapi kau pura-pura jadi pacar aslinya dan perlakukan kami seperti bawahanmu. Siren berdiri di sana dengan wajah memerah, tangan terkepal. Aku memberimu hatiku, tapi yang kau lakukan hanyalah menyakitiku. Kali ini kau membuat kesalahan besar, Isaac. Tunggu dan lihat saja. Siren pergi ke kamarnya, tapi kali ini tak satu pun dari kami menghentikannya atau menenangkannya. Esok paginya, kami tahu kalau Siren sudah tak ada. Tak ada satupun tahu di mana dia berada. Kami semua hanya berharap dia tak terlalu tersulut amarah yang akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kami. Dengan segera kami kemasi barang kami ke mobil, bersiap kembali ke kehidupan normal kami. Saat entah dari mana, sekumpulan reporter dan jurnalis muncul dan mengelilingi kami. Isaac, Nona Siren White sudah menuduh Nona Moritz menghancurkan hubungan kalian. Apa itu benar? Apa itu artinya Anda lari dari semua pertunjukan untuk pergi kencar rahasia dengan Nona Moritz? Nona Moritz, ayah Anda diketahui telah menghancurkan tak hanya keluarga Anda tapi juga keluarga lainnya. Semua demi keinginan egoisnya sendiri. Apa Anda sedang mengikuti jejaknya? Kilat blitz yang menakutkan ada di mana-mana. Tiba-tiba kudapati diriku terbawa kembali ke hari mengerikan 10 tahun lalu. Saat perselingkuhan ayah diketahui publik dan para wartawan memburu kami persis di tempat ini. Kilatan blitz tanpa ampun itu sama hebatnya sekarang dengan saat itu. Kenangan wajah ibuku yang bingung muncul di benakku, mata yang sembab, pipi basah oleh air mata, dan tatapan penuh ketakutan. Tapi wartawan tak hentinya mencecarnya dengan pertanyaan, tanpa peduli kondisinya yang rentan. Itulah hari di mana aku janji pada diriku sendiri bahwa tak hanya aku tak akan pernah mengejar musik tapi aku juga tak akan memaafkan ayahku. Dalam kepanikan, ada tangan yang menarikku masuk ke mobil dan kami berkendara pergi dari kerumunan. Itu Isaac. Dia memasang musik piano untuk membantuku tenang, lalu dia lanjut mengemudi. Akhirnya berhenti di sebuah toko kelontong kecil. Hazel, minumlah ini. Maaf telah menyeretmu ke dalam semua ini. Masalahnya, aku sudah cukup lama tak puas dengan perusahaan manajemenku. Mereka tak perbolehkan aku membuat musik yang kuinginkan. Tapi aku tak menyangka mereka akan serendah itu memaksaku masuk ke jaring kebohongan mereka hanya untuk ketenaran. Aku tahu perasaanmu. Aku dulunya ingin sekali jadi pianis seperti ayahku, tapi kemudian dia menghancurkan mimpiku. Untuk memajukan karirnya, ia menyelingkuhi ibuku dengan wanita bersuami lalu tinggalkan keluarga kami. Aku mulai membenci dunia keartisan yang rumit. Aku bersumpah tidak akan jadi salah satu dari mereka. Dan kemudian perlahan aku juga mulai benci suara piano. Aku turut prihatin dengan cerita itu. Tapi seni tak bisa disalahkan. Itu cerminan kebohongan sesungguhnya, bukan begitu? Aku sudah dengar melodi pianomu dan kau sungguh berbakat. Jujurlah dengan perasaanmu dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Berusaha mengingkari hasrat dan emosimu sendiri hanya akan membuat dirimu sengsara. Isaac benar. Aku sudah biarkan kesalahan ayahku mengubah jalur mimpiku. Tak membuat musik membuatku merana. Rasanya seolah ada bagian dari diriku yang hilang, sesuatu yang tak bisa diisi oleh hal lain. Kenapa harus aku yang menderita seperti ini? Bukannya aku yang sudah lakukan kesalahan. Lihat aku sekarang. Apa kalian bisa percaya itu? Telah kuhidupkan lagi hasratku untuk main piano dan sekarang aku lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah semua drama bintang pop yang kabur itu, Isaac keluar dari perusahaan manajemennya dan berkolaborasi denganku membuat musik sebagai seni yang murni. Ini adalah acara amal kami yang terbaru. Cukup apik, bukan? Itu semua berkat Zoe dan Ivy. Mereka sekarang bekerja untuk kami. Mereka bertanggung jawab menyusun jadwal sibuk kami dan mengatur acara kami.
Kami berempat jadi tim terbaik. Kurasa kalian bertanya-tanya apa yang terjadi pada Siren. Terakhir ku dengar dia mengincar lawan mainnya di film terbarunya. Aku hanya bisa bilang semoga dia beruntung. Sedang Isaac dan aku, karena media menyatakan kalau kami ini pasangan, sebaiknya kita ubah saja berita palsu itu jadi nyata. Aku sedang menikmati Jumat malamku yang sempurna sambil menonton video terbaru YouTuber favoritku. Lalu video itu terganggu oleh panggilan telepon. Tessa, polisi menangkapku. Menyamarlah jadi ibuku dan bantu aku keluar. Itu Katie, sepupuku yang menyebalkan. Dia pembuat onar terbesar yang aku kenal. Itulah sebabnya bibiku mengirimnya untuk tinggal di rumahku, dengan harapan kami dapat membantu mengubah sikapnya. Jadi sekarang aku harus menyelinap ke lemari ibu dan meminjam beberapa bajunya. Bagaimana cara merias wajah agar terlihat lebih tua? Itu harus dilakukan. Jadi petugas, masalah apa yang dia hadapi saat ini? Dia merusak mobil. Bukan aku, Bu. Salahkan mobil bodoh yang menghalangi jalanku. Astaga. Jika aku benar-benar Ibu Katie, aku akan membiarkannya membusuk di penjara sampai dia sadar. Aku hendak mengajak Katie keluar dari sana ketika seorang anak laki-laki menyeringai ke arahku dan berkata, Bu, apa bisa selamatkan aku juga? Maaf, tapi tidak. Kamu bukan masalahku. Baiklah, setidaknya kamu bisa memberiku nomor teleponmu? Aku melihat Katie mengurutkan kening padanya. Lalu dia menarik lenganku. Ayo pulang, Bu. Katie, tidak bisakah kamu dewasa? Aku tidak bisa melindungimu selamanya. Kamu akan melakukannya. Kalau tidak, aku mungkin tidak sengaja membocorkan rahasia kecilmu ke orang tuamu. Ancaman itu pasti sudah semakin kuno. Oke, aku tidak punya pilihan lain. Kalian tahu, dia memegang rahasiaku. Masalahnya, aku punya hobi membuat kue. Tapi orang tuaku menganggap ini hanya membuang-buang waktu. Aku tahu mereka tidak akan pernah secara sadar membayar untuk kelas memasakku. Jadi aku bilang ke mereka aku perlu uang untuk mengikuti kelas belajar tambahan. Aku tahu kedengarannya buruk, tapi aku kerja di toko roti, di kedai kopi, sehingga aku bisa membayarnya kembali sambil mendapatkan pengalaman. Tapi kemudian Katie menemukan rahasiaku, dan sekarang dia menggunakannya untuk mengendalikanku. Lalu saat aku berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih parah lagi, aku tiba di rumah dan menemukan orang tuaku menungguku di ruang tamu. Tessa, kamu sedang keluar pesta, ya kan? Kenapa kamu tidak pernah menurut? Dan apa itu gaunku? Kenapa kamu tidak bisa menjadi lebih seperti Katie? Dia benar-benar meningkat nilainya. Aku berbalik dan melihat Katie tidak terlihat. Dia pasti dengan cepat melarikan diri melalui pintu belakang menuju kamarnya. Sungguh nakal. Tapi orang tuaku masih percaya dialah gadis emas. Itu sampah tentu saja. Nilai bagus yang dibawanya pulang semuanya karena menyontek. Jika bukan karena Katie mengetahui rahasiaku, aku pasti sudah mengungkapnya sekarang. Sebenarnya selain Katie, ada juga Celia, sahabatku, yang juga mengetahui hal ini. Dia mungkin pemarah, tetapi jika menyangkut rahasiaku, aku tahu bibirnya tertutup rapat. Hei Tessa, kamu harus melihat ini. Celia melambaikan ponselnya ke wajahku. Tunggu dulu. Itu Beat Kid Bags, saluran YouTube favoritku sepanjang masa. Aku sudah mengikuti orang ini sejak lama. Dia sangat hebat. Dan dia selalu memakai topeng kucing lucu ini. Lihat tangannya. Indah sekali. Dan betapa aku mengagumi suaranya yang hangat. Aku yakin dia juga sangat tampan. Celia begitu kepincut dengan cowok ini. Katie lagi. Lipstiknya tertinggal di kantin dan aku harus mengambilkannya dan membawanya ke kafe di kota. Ini konyol. Aku yakin dia bisa bertahan tanpa lipstik bodohnya untuk satu sore. Aku masuk ke kafe dan melihat Katie duduk bersama dua anak laki-laki. Bukankah itu anak laki-laki dari kantor polisi? Ternyata dia bernama Max dan dia adalah pacar baru Katie dan orang lainnya adalah seorang mahasiswa. Hei Tessa, kamu harus tinggal untuk makan kue. Mengingat aku di sini, aku mungkin ingin makan sesuatu yang manis, kan? Jadi aku mengabaikan tatapan mata Katie ke arahku dan bergabung dengan mereka. Pelayan membawakan coklat fudge dan rasanya enak sekali. Aku mengambil garpu dan ada sesuatu yang tidak beres. Kue ini biasa menggunakan salted caramel. Kue harus mempertahankan rasa aslinya. Jika kamu menambahkan ke dalamnya, rasanya akan terlalu manis. Kasar sekali. Aku kan cuma menyuarakan pendapatku. Tepat pada saat itu, Cecilia menelponku.
Aku baru saja menjawab ketika dia mulai berteriak begitu keras dan aku harus menjauhkan ponselku dari telingaku. Tessa, Tessa, Tessa! Cecilia, apakah semuanya baik-baik saja? Aku tahu cara membuat orang Bitkit Bags terkesan. Kita harus memberinya hadiah DIY. Casing ponsel resin coklat. Bagaimana menurutmu? Aku jenius, bukan? Aku memperhatikan Max, Cody, dan Katie. Semuanya memandangku dengan aneh. Astaga, ini sangat memalukan. Jadi aku segera menutup telepon Celia, lalu mencari alasan untuk pergi. Aku lebih menyukainya ketika aku hanya tahu tentang Bitkit Bags. Aku menonton videonya setiap hari dan melamun tentang membuat kue bersamanya. Tapi sekarang obsesi Celia terhadapnya membuatku lelah. Dia mengirimiku pesan tanpa henti untuk mengoceh tentang dia, dan menyeretku ke proyek penggemarnya yang konyol. Dia bahkan bergabung dengan klub penggemar online miliknya, dan yang mereka bicarakan hanyalah betapa bugarnya dia, betapa tampannya dia. Halo, apakah ada orang di sini yang benar-benar peduli dengan memasak? Setidaknya dengan bekerja, berarti aku dapat istirahat dari keresahan Celia. Apa yang dia lakukan di sini? Dia membeli 2 cangkir kopi, lalu meminta meminjam ponselku, karena baterainya habis. Dengan enggan, aku menyerahkan ponselku yang berharga. Kemudian aku mendengar nada dering. Max dengan bersemangat mengeluarkan teleponnya yang berdering dari sakunya dan berkata, "Jadi sekarang aku punya nomor teleponmu, gadis cantik." Apa? Menyebalkan sekali. Aku sepupu pacarnya. Apakah dia tidak malu? Aku memberinya tatapan kaget, tapi dia hanya tersenyum, mengembalikan ponselku, mengedipkan mata ke arahku. "Aku sudah menyimpan nomormu di ponselku. Telepon aku." Lalu dia pergi. Dia baru saja mencapai pintu ketika aku tersadar dari linglung. Casing ponsel coklat kami. Kenapa dia memilikinya? Ini unik. Dan kami telah mengirimkannya ke Bitkit Bags. Bukankah begitu? Aku hendak mengejarnya untuk membereskan masalah ini ketika Katie muncul. "Max, kenapa kamu lama sekali membeli kopi?" Lalu dia bergegas ke konter begitu dia melihatku. "Jauhi pacarku atau rahasiamu akan diketahui oleh orang tuamu. Oke?" Katie memelototiku dan menyeret Max pergi. Meskipun mereka hendak pergi, aku masih bisa mendengar suaranya. "Jangan bicara pada gadis itu, aku tidak menyukainya." Hah? Apa-apaan ini? Lagi pula siapa yang menginginkan pacarnya? Sungguh menjengkelkan. Suatu malam, aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan apakah Max benar-benar orang di balik Bitkit Bags ketika Cecilia dengan semangat berlari. "Aku memiliki nomor telepon idola misterius kami." Oh tidak, ini dia lagi. Cecilia terkadang terlalu bersemangat. Jadi sumber rahasia yang ada di fandom mengirimkannya kepadaku. Aku penasaran apakah ini nomor aslinya. "Kamu yakin itu nomor Bitkit? Ayo kita coba saja. Tidak ada ruginya." Bohong kalau aku bilang aku tidak penasaran sama sekali. Jadi aku memasukkan nomor teleponnya. Dan begitu aku menekan tombol panggil, nama Max muncul di layar. Hah? Apa ini? Aku segera menutup telepon dan berbalik untuk memberitahu Celia bahwa itu cuma nomor palsu. Jika Max benar-benar idola kami, maka aku tidak ingin Celia dipusingkan dengan kehidupan cinta sepupuku yang gila itu. Celia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan cari cara lain." Kemudian, dia melakukan itu dengan menjulurkan lidah ke wajah sambil memainkan ponselnya. Keesokan harinya, aku pulang dari shiftku, merasa sedikit lelah tetapi Celia tetap tidak mau memberiku istirahat. Dia datang dan menyeretku ke suatu tempat. "Kita mau kemana?" tanyaku, tapi Celia hanya diam saja. Lalu kami berhenti di depan sebuah rumah kecil berwarna putih. Lalu Celia berkata, "Sumberku bilang ini adalah rumah Bitkit Bag. Kita akan bertemu pria paling menakjubkan yang pernah ada." Sebelum aku sempat bereaksi, Celia berlari untuk membunyikan bel pintu. Dan begitu pintu terbuka, yang berdiri di depan kami adalah Max dan Katie. "Tessa, kenapa kamu ada di sini?" "Kamu kenal dia?" Ini Max, pacar Katie. Kami sedang dalam perjalanan ke pesta teman, tapi sepertinya kami salah rumah. Maaf mengganggumu." Lalu aku buru-buru menarik tangan Celia untuk pergi. Tapi Max menghentikan kami. "Oh ya? Kalau begitu kamu pasti datang ke rumah yang benar. Kami sedang mengadakan pesta, jadi bergabunglah dengan kami." Aku segera melambaikan tanganku untuk menolak, tetapi Celia langsung berkata, "Bagus sekali." Dan kemudian mengabaikan tatapan maut Katie, dia menarikku masuk. Ternyata Max tinggal di sini bersama Cody dan pria bernama Trevor.
Aku akan cari tahu mana di antara mereka idola kita. Tunggu dulu. Celia membuat beberapa alasan tentang menyukai dekorasi mereka dan ingin melihat sisanya sebagai inspirasi. Trevor, yang sepertinya menyukainya, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya berkeliling. Sementara itu, aku berjalan ke dapur untuk mencoba memecahkan sendiri misteri Big Kid Bags. Max ada di sana membuat sandwich telur untuk dirinya sendiri. Tapi ya Tuhan, apakah dia belum pernah menyentuh pengocok sebelumnya? Dia sangat kikuk. Menurutku tidak akan banyak telur yang tersisa di mangkuk setelah dia selesai mengaduk. Meja dapur penuh dengan makanan untuk pesta, jadi aku memutuskan untuk membantu mereka. Mari kita lihat. Aku melihat semangkuk campuran kue, yang sepertinya menggunakan bahan khusus. Jadi aku meraih toples gula, dan seperti yang diharapkan, sebuah tangan menghentikanku. Tapi, Cody? Apa yang kamu lakukan? Kamu memakai gula merah untuk kue, bukan putih. Kamu tidak mau kuenya mengembang, ya kan? Ya, tentu saja aku tahu itu. Dan aku juga tahu Big Kid pernah mengucapkan kata-kata persis seperti itu di salah satu klip sebelumnya. Jadi, idola anonim itu adalah Cody? Tapi casing ponsel Max lah yang kami kirimkan ke idola kami, dan nomor telepon idola yang ditemukan Celia itu juga milik Max. Ini sangat membingungkan dan aku butuh jawaban. Jadi aku meminta Max untuk pergi keluar bersamaku. Kamu bukan Big Kid Bags, kan? Kenapa kamu punya casing ponsel itu? Oh, jadi kamu sudah menemukan jawabannya? Ya, aku tahu kamu mengirimkannya ke Cody, jadi aku mengecatnya. Aku juga penggemar anonim yang memberikan alamat ini kepada Celia. Ini takdir sayang, kau dan aku memang ditakdirkan untuk bersama. Kemudian dia menerjang ke arahku dengan tangan terentang. Ya Tuhan, apakah dia memiliki lengan tentakel atau semacamnya? Aku sepertinya tidak bisa lepas dari cengkramannya. Lalu siapa yang harus muncul tapi, ya, Katie. Dia menyerbu, lalu mendorongku hingga jatuh ke tanah. Cody muncul dan mencoba menghentikan perkelahian, tapi lengan Katie yang menggapai-gapai menghantamnya dan menyebabkan pergelangan tangannya menyentuh pemanggang barbeque yang panas. Aku segera pergi untuk memeriksa Cody, tetapi Katie hanya berteriak, "Aku benci kamu!" Lalu kabur, dengan Max yang tak tahu malu sedang mengejar. Kami kemudian pergi ke kamar Cody untuk mengambil kotak P3K. Tunggu, aku mengenali topeng itu. Jangan khawatir, aku akan menjaga rahasiamu. Tapi mungkin lengan ini tak akan muncul di layar untuk sementara waktu. Celia memiliki naluri detektif terbaik. Ya, aku rasa. Menurutku, mungkin gadis cantik sepertimu harus memakai topeng kucing untuk beberapa video berikutnya. Bagaimana menurutmu? Apa kamu yakin? Penggemarmu mungkin berspekulasi bahwa gadis itu memiliki hubungan spesial denganmu. Astaga, apa yang aku katakan? Bangun, Tessa. Aku harus pergi. Benar, ada hal penting yang menunggu untuk aku tangani di rumah. Hari yang berantakan. Aku tidak bisa lagi berada di bawah kendali Katie. Aku harus mengakui semuanya kepada orang tuaku sebelum dia memberitahu mereka. Hanya saja, ketika aku berjalan melewati pintu, aku mendengar suara-suara aneh datang dari ruang tamu. Itu adalah Katie yang menangis di sofa. Aku mengabaikannya dan hendak naik ke atas, tetapi tiba-tiba dia berlari ke arahku dan memelukku. Tessa, aku minta maaf karena mendorongmu. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Aku sangat mencintai Max. Dan hatiku hancur mengetahui dia adalah seorang playboy. Tidak apa-apa, tapi kamu benar-benar pantas mendapatkan yang lebih baik dari si brengsek itu. Jadi, aku dan Katie berbaikan. Dan dia juga berjanji tidak akan membocorkan rahasiaku pada orang tuaku. Tapi, aku ingin mengatakannya sebenarnya kepada mereka. Maksudku, aku tidak bisa berbohong kepada mereka selamanya, kan? Dan ketika mereka melihat membuat kue penting bagiku, mereka akan mendukungku, ya kan? Hai teman-teman, jadi aku mengikuti kontes membuat kue dan mengundang orang tuaku. Dan coba tebak, aku memenangkan hadiah pendatang baru terbaik. Yeay! Lebih baik lagi, orang tuaku memberi selamat dan mengatakan kepadaku bahwa jika aku sangat suka membuat kue, aku harus mewujudkan impianku. Oh, dan aku memang menggunakan uang hadiah dari kontes untuk membayarnya kembali. Cody sangat membantu. Dia memberiku beberapa tips hebat dan sebenarnya kami sudah mulai berkencan. Ini masih awal, tapi bersamanya membuatku merasa bahagia seperti makan kue yang baru dibuat. Sedangkan untuk Cecilia, dia masih cukup yakin bahwa Trevor adalah idolanya. Suatu hari nanti aku akan segera memperkenalkannya kepada Big Kid Bags yang asli. Aku sedang berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun mewah dan topeng berkilau. Semua mata tertuju padaku, tapi aku bisa rasakan betapa palsunya mereka. Seharusnya ini merupakan ultahku yang ke-16. Tapi semua tamu di sini benar-benar orang asing. Ini semua kesalahan si bola slime Gregory itu.
Sebenarnya, pesta OTT ini semua gara-gara dia. Oh, hai, aku Vivian, tapi teman-temanku memanggilku Viv. Ibuku, Jacqueline Mars, adalah salah satu orang terkaya di bumi. Jadi, aku tumbuh dengan mengira mansion megah, kolam renang raksasa, dan satu lantai penuh untuk mainan itu lumrah. Ya, paling tidak begitu hingga aku berumur 10. Hari itu, aku sedang main di rumah bonekaku yang seukuran aslinya, saat ku dengar suara orang bicara di seberang pagar. Kuintip dari balik pagar dan kulihat ada wanita dan anak perempuan sekitar seumuranku terlihat cukup aneh. Penasaran, aku berbicara. Hei kau, kenapa kau berdandan lucu sekali? Maaf, apa katamu? Kau bahkan tak pakai sepatu. Itu sangat bodoh. Kau yang bodoh. Aku bertaruh kau pasti tak pernah coba ini sebelumnya, ha? Jadi cobalah. Anak kaya manja sepertimu selalu memandang rendah orang lain. Sementara nyatanya, kau tak berguna bagi masyarakat. Aku hanya berdiri di sana kebingungan saat petugas keamanan mengusir mereka pergi. Aku tak pernah bermaksud menyinggungnya. Aku hanya penasaran. Jadi ku bergegas masuk ke rumah mencari ibuku dan bertanya padanya tentang ini. Oh sayang, tak semua orang bisa sekaya kita. Itu artinya kau tak perlu khawatir soal apapun manisku. Sekarang mainlah biar ibu bisa bekerja, oke? Bahkan sampai hari ini, kata-kata ibu masih melekat di telingaku. Aku mulai benci kekayaan keluargaku. Aku hanya ingin jadi anak normal. Itulah kenapa, saat aku menginjak SMP, kuyakinkan ibu untuk mengizinkanku pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri dan menghapus segala sesuatu tentangku di dunia maya. Jadi tak ada yang tahu tentang keluargaku yang berpengaruh. Aku naik bus ke sekolah, beli pakaian di toko loak, dan menyiapkan makan siangku sendiri bukannya bawa sajian mewah yang dibuatkan chef untukku. Kehidupan yang sangat normal. Hingga Gregory, si pacar ibu, muncul. Dia ikut campur dalam segala hal. Ibu tak hentinya mengomeliku tentang pakaianku, sekolah negeriku yang kumuh, atau aku harus berhenti nongkrong dengan anak-anak yang biasa saja. Dia membuatku gila. Dan untuk melengkapinya, dia memberi ide ibuku untuk mengadakan pesta ulang tahun ke-16 untukku. Aku benci perhatian. Ibu tahu ini. Tapi apa yang Gregory inginkan, akan Gregory dapatkan. Ini bisa jadi kesempatan untuk memperkenalkannya ke masyarakat dan mendapat rekanan baru. Itu akan baik untuknya saat mengambil alih bisnis di masa depan, bla bla bla. Yang benar saja, satu-satunya yang dipedulikan laki-laki itu adalah dirinya sendiri dan rekanannya, bukan aku. Pada akhirnya, aku setuju hadiri di pesta topeng dengan satu syarat. Ibu berhenti mencampuri dengan siapa aku boleh atau tak boleh bergaul, terutama dengan teman-temanku di sekolah. Dan hal itulah yang mengantarkan kami ke saat ini. Tepat saat pembawa acara mengumumkan bahwa ini saatnya, dansa pertamaku. Hah? Apaku sekarang? Gregory! Dengan bingung kulihat sekeliling mencari pasangan ketika tiba-tiba ada tangan yang meraihku. Gadis yang sedang berulang tahun, ayo dansa denganku. Dasar aneh. Lepaskan. Bisakah seseorang membantuku dengan ini? Tiba-tiba seorang anak laki-laki seumuranku muncul. Oh astaga, dia punya mata abu-abu yang indah yang pernah kulihat. Permisi, Pak. Aku yakin nona itu telah setuju untuk melakukan dansa pertamanya denganku. Terima kasih orang asing tampan. Saat kami dansa, aku tak tahan untuk tak menatap dengan terpesona pada matanya yang menawan. Kami hendak meninggalkan lantai dansa ketika dia berbisik di telingaku. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Siapa yang akan mengira kalau pesta yang dangkal seperti ini akan menuntunku ke pria sempurna? Tiba-tiba, ku dengar suara klik di belakangku. Dan saat aku berbalik, maskerku terjatuh. Oh tidak, seorang paparazi menggunting tali topengku. Ku coba tutupi wajahku dengan tangan, tapi itu tak berguna. Untung ibu segera datang dan menyembunyikanku di belakangnya. Maaf semuanya, tapi pestanya selesai. Kami bersenang-senang dan berharap bisa bertemu lagi dengan kalian segera. Kemudian ia menuntunku kembali ke kamarku, sementara penjaga keamanan menunjukkan jalan keluar ke semua orang. Sejak saat itu, kehidupanku yang biasa saja berakhir selamanya. Wajahku terpampang di seluruh dunia maya sebagai miliarder, putri dari Jacqueline Mars. Sekarang semua orang di sekolah memandangku lucu. Aku tak paham guys, aku ini masih Viv yang sama seperti dulu. Oh, itu para sahabatku. Mereka pastinya akan mendukungku ya kan? Tapi tidak. Saat aku mendekati mereka, mereka menyerangku dengan mengatakan bagaimana aku tak cukup mempercayai mereka untuk mengakui jati diriku yang sesungguhnya. Jadi sejak saat ini kami tak lagi berteman. Ini sangat tak adil. Aku tak pernah minta satu pun dari hal ini. Ku hapus air mataku, berusaha seolah tak ada yang terjadi. Hah? Apa ini? Ada secari kertas di atas buku-bukuku yang mengatakan, Hei, ini aku, cowok dari pesta ulang tahunmu. Aku prihatin atas apa yang terjadi padamu. Jika kau butuh seseorang untuk diajak bicara, kirim pesan padaku kapan saja. Oh, jadi dia dari sekolah kami? Wow,
Tepat saat kukira tak ada seorang pun yang ada untukku, dia muncul lagi. Tapi tak ada nama. Apa dia masih mainkan permainan misterius ini? Oke, kalau gitu aku panggil dia Satria Bertopeng. Sejak hari itu, kami tak hentinya berkirim pesan. Dia memahamiku, kondisi keluargaku, dan teman-temanku, semuanya. Pernah, dia bahkan diam-diam selipkan tiket konser Blackpink ke dalam tasku. Karena aku pernah bilang padanya kalau aku ini fans berat mereka. Di lain waktu, dia mengirimiku kartu hadiah ke toko es krim favoritku sepanjang masa. Ben Jerry's, hanya untuk menghiburku di hari yang buruk. Au! Es krim ini rasanya lezat, tapi tak bisa tidak aku berharap Satria Bertopengku ada di sini bersamaku. Yang ku tahu, dia punya mata abu-abu terindah dan rambut hitam yang memukau. Wah, panjang umur. Hei, aku punya kejutan untukmu di hari Valentine ini. Kuharap kau bersemangat ketemu aku seperti aku ingin bertemu denganmu. Akhirnya, aku akan bertemu cowok yang kusuka. Aku tak sabar. Di hari Valentine, aku sedang belajar bahasa Inggris sambil menatap keluar jendela dan memikirkan kesatria bertopengku. Aku ingin tahu seperti apa dia. Ladies, aku sudah bawakan mawar Valentine kalian. Ini silakan, Viv. Ini dia. Ini pasti darinya. Selamat hari Valentine. Silakan nikmati mawarnya lalu datang dan temui aku dekat kolam. X. Dengan cepat kubuka permennya, memasukkannya ke mulutku lalu bergegas menemui pria impianku. Di mana dia? Saat aku berusaha memanggilnya, ruangan mulai berputar. Kulihat bayangan sosok hitam yang kabur. Kemudian, kepalaku rasanya membunuhku. Di mana aku? Dan tangan siapa yang kugenggam? Tunggu dulu. Mata itu? Dia pasti. Syukurlah kau sudah siuman. Apa kau adalah yang berdasar denganmu di pesta ulang tahunmu? Secara nyata. Ngomong-ngomong, aku Jeremia. Aku punya harapan lebih indah untuk pertemuan tatap muka kita yang pertama kali, tapi ya sudahlah. Ternyata dia selalu tahu aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Tapi dia agak terintimidasi dengan pengaruh keluargaku. Jadi dia putuskan untuk mengenalku lewat pesan terlebih dahulu. Dia bilang polisi telah temukan semacam zat tidur dalam permen mawarku. Sebelum aku bisa menanyainya lebih lanjut tentang hal ini, ibu masuk kamar dan memelukku. Setelah memastikan aku baik-baik saja, ia menoleh ke Jeremia dan berkata, "Kau selamatkan putriku. Untuk itu aku tak cukup berterima kasih. Silakan ikut kami makan malam besok." Jeremia terlihat ragu awalnya, tapi kemudian dia mengangguk setuju. Makan malam itu tak berjalan sesuai rencana antara interogasi ibu yang terang-terangan dan tatapan Gregory yang mengancam. Aku bisa rasakan Jeremia merasa tak nyaman. Kemudian saat Jeremia bertanya di mana kamar kecil, Gregory bersikeras menunjukkannya. Saat Jeremia kembali, dia sepertinya bingung dan membuat alasan untuk pulang. Apa yang telah Gregory menyebalkan ini katakan padanya. Dengan cepat ku ikuti Jeremia dan meminta maaf, tapi dia hanya tersenyum dan menawarkan untuk menjemputku sekolah besok. Para polisi itu belum temukan biang keladinya, jadi mulai sekarang aku akan jadi pelindungmu. Baiknya. Setelahnya, aku nongkrong dengannya setiap hari. Hebat, ya kan? Hanya saja, entah kurasakan tak sama dengan saat ketika kami berkirim pesan. Dulu kami punya ikatan yang dalam. Sekarang rasanya hanya seperti dua teman yang sedang bergaul. Oh, dan belum lagi Olivia. Teman masa kecil Jere yang sepertinya tak bisa meninggalkannya sendirian lebih dari 2 detik. Suatu kali, Jere dan aku berada di bioskop bersama. Tapi coba tebak, siapa yang kebetulan muncul dan duduk di sampingnya? Yap, Olivia. Parahnya, dengan tawa mereka dan saling berbagi popcorn, aku merasa seperti obat nyamuk. Aku tak mau merasakan hal ini lagi, jadi aku pulang saja ke rumah dengan taksi acak yang terparkir di luar bioskop. Tapi nasib sial, pengemudinya tak tahu jalan. Dia bahkan tak punya ponsel dan aku harus pinjamkan milikku untuk GPS. Pria itu merampasnya langsung dari tanganku. Kasarnya. Tapi tunggu, ini sudah jam 9. Kenapa dia masih mengenakan penutup mata dan bahkan memakai topeng? Saat itu, aku menyadari kalau mobil itu sudah melewati perbatasan kota. Hentikan! Mobil tiba-tiba dipenuhi asap. Dan hal terakhir yang ku tahu adalah dia memiliki mata yang sama persis seperti milik Jere. Aku terbangun mendapati diriku sendiri di ruang tua dengan sarang laba-laba. Di mana tempat ini? Dan sopir pria itu? Aku harus keluar dari sini sekarang. Tepat di saat itu, dia masuk ke ruangan dengan senyuman. Apa kau tak mengenaliku? Apa kau mau berdansa lagi denganku? Karena aku akan suka sekali itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang baru saja dikatakannya?
Apa itu artinya? Dia adalah satria bertopengku yang asli? Mungkin itulah kenapa aku tak merasa terhubung dengan Jeremia. Kenapa Jere berbohong padaku kalau begitu? Begitu banyak pertanyaan muncul di benakku. Ketika tiba-tiba ku dengar sebuah mobil berhenti di luar. Pria itu segera pergi memeriksa. Ini bisa jadi kesempatanku untuk kabur. Saat aku sampai di bawah, kulihat pria pengemudi itu bicara ke Jeremia. Jadi aku bersembunyi di balik pintu dan terus mengawasi. Cameron, hentikan saja ini. Membalas dendam pada ayah kita itu satu hal. Tapi ini sudah selangkah lebih jauh. Bawa Vip kembali ke keluarganya sekarang dan akhiri ini. Aku tahu ini terdengar buruk, tapi percayalah, aku tak pernah sakiti Vip. Aku tak bermaksud membuatnya jatuh ke kolam renang. Itulah kenapa aku masuk untuk menyelamatkannya. Tapi aku butuh dia sebagai umpan untuk tunjukkan ke dunia betapa brengseknya si Gregory itu. Dia tak pantas menjadi ayah kita. Hah? Kubungkam diriku sendiri karena terkejut. Gregory adalah ayah mereka? Dan cowok bernama Cameron itu adalah yang menyelamatkanku. Bukan Jere? Jangan kau lupa siapa yang menantarkan kita saat ibu hampir saja menemui ajal, kemudian mengambil semua bisnis dan properti, bakar rumah kita dan meninggalkan kita dalam keadaan tak berdaya. Bajingan itu pantas mendapatkan bagiannya. Aku berusaha memikirkan semua. Saat mobil lain tiba, milik Gregory. Dengan cepat aku sembunyi di bawah tangga sebelum ia masuk ke dalam dengan beberapa bodyguard. Cameron, Jeremia, anak-anakku, kalian begitu cepat dewasa. Sudahi omong kosongnya. Kembalikan bisnis itu pada kami, dan apa yang menjadi hak kami, maka akan kami lepaskan putri tirimu. Dasar. Seperti ayah dan putranya. Sangat cerdas, tapi masih amatir putra-putraku. Kalian tahu, gadis itu bagiku adalah penghalang bagiku untuk dapatkan warisan. Jadi, tolong, silakan saja dan rawat nona kecil pengganggu itu. Apa ayah tak takut kami akan ungkap semua yang baru saja ayah katakan? Dan siapa yang akan percaya padamu sekarang? Jacqueline terpesona olehku. Jadi dia akan percaya apapun yang kuucapkan. Ular itu. Beraninya dia bicara tentang ibuku seperti itu. Tak bisa kutahan amarahku. Aku lompat keluar dari persembunyianku dan menjerit ke Gregory. Apa yang barusan kau katakan tentang ibuku? Kau pengkhianat licik dan pembohong. Senang bisa bicara dengan kalian semua, tapi kesenangan ini harus berakhir di sini. Selamat tinggal. Para penjaga menerjang ke depan, hendak meringkusku saat para polisi mendobrak pintu untuk masuk dan di belakang mereka, Ibu, berhenti di sana. Beraninya kau lakukan ini pada putriku. Wajah Gregory berubah menjadi lebih pucat dari hantu saat dia bergumam. Jackie sayang, kenapa kau di sini? Tapi tepat waktu untuk menyelamatkan kesayangan kita, Vivian. Berhentilah berakting. Aku sudah dengar semua yang kau katakan. Dan kau akan masuk ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Kemudian para polisi mengiringnya dan para pengawalnya pergi. Melihat ibu, aku senang sekali. Aku bergegas memeluknya. Ternyata, investigasinya saat insiden kolam renang mengarahkannya ke Cameron. Jadi saat mengkonfrontasinya, dia akhirnya ceritakan semua padanya. Itulah bagaimana mereka punya rencana untuk menangkap basah Gregory. Ibu dan para polisi itu sudah menunggu untuk menyergap Gregory di sekitar sini. Kemudian, ya, kalian tahu kelanjutannya. Banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan. Ibu akhirnya menyelesaikan semua urusan legal. Jadi sekarang properti Gregory gabungkan dengan miliknya untuk dapat kepercayaannya, sekarang diserahkan kembali ke Cam dan Jeremia. Kusadari kalau menjadi kaya bukanlah hal buruk. Terutama itu berarti dengan pengaruh seperti ini. Aku bisa membantu mereka yang kurang beruntung dan membuat perubahan berarti. Sekarang aku membantu ibu dengan bisnis serta kegiatan amalnya dan aku sangat menikmati itu. Aku bangga dengan ibuku yang luar biasa dan pekerja keras. Dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Dan coba tebak, aku sekarang punya teman sejati yang menyukaiku apa adanya. Sedangkan untuk Jeremia, dia minta maaf atas segalanya. Dia dulu khawatir kakaknya akan menyakitiku, jadi dia bohong untuk melindungiku. Kami berbaikan tentu saja dan jadi sahabat baik. Namun aku tak yakin bisa mengatakan hal yang sama tentang kakaknya. Dia melakukan apa saja yang dia bisa untuk memohon pengampunanku. Tapi aku tak bisa. Kemudian suatu hari, Jerry memintaku datang ke rumahnya untuk mengunjungi ibunya. Dia memohon agar aku tak berpikiran buruk terhadap anak-anaknya, terutama Cameron. Dia jatuh cinta padamu, apa kau tahu? Dia selalu membicarakanmu dan bagaimana dia berharap semuanya bisa berbeda. Oh astaga, kata-katanya mulai mempengaruhiku. Saat aku berjalan keluar pintu, kulihat Cameron duduk di teras. Dia berbalik dan menatapku, dan kurasakan jantungku berdebar karena satria bertopengku yang bermata kelabu. Jadi, ku hela napas panjang, lalu berjalan mendekatinya, tepat saat mentari mulai terbenam.